Kristen, kau salah alamat. Kenapa Kita kau nggak bahas iman Kristen, yang bahas iman Kristen siapa? Kamu mau menyembah sandal jepit nggak ada urusan. Iman Kristen kok, kalau kau Ini pikir- yang kita Gini bahas loh, adalah Bible, bukan iman salah Kristen. alamat. Salah alamat kalau kau membahas iman Gimana Kristen sih? dalam rangka melemahkan. Yang bahas iman Itu Kristen pada siapa? alamat kita Pikir alamat itu melemahkan sesungguhnya gitu Bible loh. itu Kau Yesus kan nanya. bahasa Ibrani, bahasa Arab. Begini loh. Tapi alamatnya Bible bahasa Yunani. Tuhan Salah itu. Anda Salah itu alamat. dengan Tuhan saya itu sudah beda. Silahkan saja Ya Anda mau beda, memang beda. Tuhan saya nggak pernah jadi manusia, Anda menyembah manusia, ya beda lah. Betul, beda. Karena Tuhan Anda Iya memang tidak beda, pernah Anda eksis. menyembah manusia, saya tidak menyembah manusia. Ya, Tuhan Beda Anda kan? memang tidak pernah eksis, tidak pernah nyata, tidak pernah realitas. Itu Karena ketentuan. Tuhan yang bisa dilihat oleh mata itu Saya- Tuhan pagan. Iya, itu juga Ya. dipakai sama Elia Eden, Ahmad Musadek, Dul Begudul. Kenapa? Karena Tuhan mereka juga tidak eksis. Sama seperti Tuhan Anda. Iya, Tuhan yang eksis itu Tuhan Saya pagan. langsung mualaf Misalnya, kalau Anda bisa Hindu buktikan punya Tuhan satu yang saja. nampak seperti manusia adalah Satu Krishna. saja Muslim Iya yang kan? pernah ketemu. Tetapi kalau ajaran yang benar, Tuhannya nggak pernah itu, nampak. Alkitab Sebagaimana itu yang nabi-nabi diajarkan berfirman Yesus langsung di kepada dalam Tuhan. Yohanes 5 ayat Begini 37, loh, begini loh, kalau Anda Dia mau yang argumen ya. mengutus aku, Gini, suaranya yang tidak kita- pernah kamu yang dengar, kita- yang nggak rupanya pernah dengar. tidak pernah kamu lihat. Begini. Ini Tuhan yang Yesus benar. pembohong. Enggak, begini. Tuhan yang benar apaan? Semua orang bisa mengaku karena memang tidak eksis. Tetapi pernyataan Oh, berarti Tuhan Yesus dalam bohong. Nabi, Berarti itu Yesus berfirman bohong. langsung kepada Berarti nabi-nabi. Tuhannya Yesus nggak benar karena nggak pernah eksis. Sekarang saya tanya, di mana dalam Islam nabi-nabinya yang berfirman langsung kepada nabi-nabinya? Nggak ada. Mana? Maksud lo? Dalam di mana Nah, nabi-nabi? sekarang Tuhan emang Allah Kristen punya berfirman nabi? langsung kepada nabi-nabinya. Emang Kristen berkomunikasi, punya nabi? berhubungan lagu. Bentar. Kenapa? Akan saya jawab kalau Kristen punya nabi. Nabi Kristen siapa? Nabi Kristen iya ada. Itu semua di perjanjian Siapa? lama, di perjanjian melalui kitab para nabi. Yang bilang Musa. Yang lu ketawa itu kau kenapa? Kenapa nabimu semua orang Yahudi? Aduh, Kau tahu benar nggak? ya. Enggak, Benar, gini benar loh. bang. Gantian bang, Gini loh, gantian bang. gini. Jadi kau ketawa. Saya aja gini. tanya, Enggak, habis itu kau apakah ketawa. para nabi mengajarkan Trinitas? Gini. Saya ketawa. Ini ya. Kau boleh ketawa begini. Kamu kan Kau ini mengakui, ngaku-ngaku doang. Kau pikir bahwa Kristen ini nabinya siapa? Apa Musa misalnya? nabinya- Apakah Musa nyembah Ya, Yesus? Musa, Yakub, Ishak itu kan orang Yahudi. Iya, Orang Yahudi, bukan orang Kristen. Dia. Bukan Iya, orang Kristen. Sekarang Begini gini. aja, begini. Lucunya Gini, kalian Rodrigo. mengakui sebagai Yang itu Allah pantas menuhankan SWT. Yesus itu Maria Itu atau Anda? berbeda, Pak. Patutnya. Kalau Anda lihat perang Arab Oke, Israel oke, yang coba saya terjadi, ikut deh. Oke, saya itu ikut Anda adalah ya. Tuhan itu Anda bukan kelihatan perang kan, Tuhan Rodrigo? langsung, tapi perang antara Coba jawab saya. pemercaya. Gantian lah, Enggak, gantian dulu. dong. Bang Hidayah Saya suaranya kan kurang kuat. mendengarkan. Sekarang saya bicara. Jadi begini, perang Arab Israel Oh, tes. itu adalah Ngapain lari ke perang Arab Israel? Nggak ada, nggak usah. Untuk Nggak usah kita bahas, nggak ada. Jangan bahas Takut itu. kan? Takut. Kita bahas ketuhanan, kenabian. Takut. Nggak usah nggak melenceng kemana-mana. Pengecut Anda mengebahas itu. Karena itu Kenapa? fakta. Kenapa ini? Kenapa? Enggak, perang Arab Israel. Yang kita bahas adalah kenabian. Ngapain lari ke Israel perang? Realitas Sekarang tunjukkan bahwa Musa itu menyembah Yesus. Ayo. Itu Pak, karena itu mereka percaya pada Yahweh. Anda tadi mengakui nabi-nabi di dalam kitab perjanjian lama itu adalah nabi Kristen. Pertanyaan saya, apakah nabi-nabi di dalam kitab perjanjian lama itu mengajarkan Trinitas? Kalau mau besar-besaran suara kamu hilang. Suara kamu hilang, nggak akan masuk ya. Suara saya lebih besar daripada Anda. Kamu Nah, Anda tadi telah menipu kami semua bahwa nabi-nabi di dalam kitab perjanjian lama ya, Itu di dalam perjanjian lama adalah nabi-nabi Kristen. Pertanyaan saya, kalau memang benar di dalam kitab perjanjian lama nabi-nabi itu adalah nabi-nabi Kristen, tunjukkan kepada saya satu orang nabi mengajarkan Trinitas. Saya Siapa? mualaf. Jawab. Jawab. Satu saja Muslim Jawab. Turunin. Dia nggak bisa diskusi. Turunin. takut. Siap. Udah turunin guys, nggak bisa diskusi. Dia nggak berani jawab. Pak De, udah. Dia tidak bertanggung jawab. Suaranya pelanin Pak De. Telinga aku Oke, sakit. sip. Nah, jadi gini. Dia tadi, bentar. Dia tadi mengatakan nabi-nabi di dalam kitab perjanjian lama adalah nabi Kristen. Maka ada pembuktian. Kalau memang nabi-nabi di dalam kitab perjanjian lama adalah nabi Kristen, tunjukkan nabi siapa yang mengajarkan Trinitas.
karena Kristen itu konsepnya Trinitas, nggak bisa jawab, malah ngeromet kemana-mana. Assalamualaikum Aki Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tenang sekarang, pensiun, silakan guruku lanjut. Pensiun. Pasiennya mana? Ada ini Ada. Jerry sama Sudai. Jerry silakan. Jerry. Pasti suara saya Jerry, sudah bagus kah? gung kemari, gung maaf, salah Pak. Orang bahas Jerry nabi silakan. kok larinya ke perang, apa hubungannya? Gimana sih? Olok. Ya, dari situlah Ya silakan kuatin suaramu Jerry. Ya, ya, tidak memang saya ada pengaruh ini. Oh, kayak- ada sakit juga jadi suara seperti ini. Ya, Silakan Jerry. Jerry. Jerry, ya, silahkan lanjut. Ya, suaramu kayak mau innalillahi. Iya, kamu mau bertanya atau menanggapi yang tadi silakan. ya, tadi kan cepat saya dengar. Apakah ini kalau kita bahas Al-Quran bisa Iya, aku tidak? takut kali loh, mohon maaf Bang Jerry. Aku takut kali kalau abang diskusi di sini suara abang aja kayak gitu. Nanti pas diskusinya suara abang tiba-tiba hilang loh. Takut aku. Bisa dikontrol nggak suaranya? Tidak memang pengaruh ada sakit, ada sakit ini Mbak. Iya, aku takutnya pas terjadi diskusi suaranya hilang. Yaudah Hilang silakan. silakan. seorang-orangnya. Hilang suaranya apa hilang rohnya? Tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang. Intinya kita komitmen. Ya, Iya. Silakan. Mimin, ah? Tadi saya lihat diskusi di sini juga kayaknya kurang teratur. Nah, tidak tahu ini kesalahan. orang nggak bisa diajak gantian itu tadi yang Kristen. Pade suaranya Gimana kecil, sih? Pade kuat kali Pade. Iya. Oke, saya kurangi ya. Santai. Makanya Oten itu jangan nantang keras-kerasan suara, habis ya buat. Ini suara saya kecil ya? Tes. Udah bagus. Udah normal Bang Hidayah. Oh. Sudah oke Bang Al. Sekarang gimana? Suara saya udah kecil. Tambah kuat masih Pade kuat kali. Kenapa harus teriak? Nah, tuh. Dan nggak ada teriak ini. Kenapa harus niru-niru saya teriak? Pade suaranya kecil kali. Pade suara Yaudah, kecil saya- kali. Udah segini, ini 1 meter dari mic nih. Gimana? Masih kuat. Lah, udah deh, Ini saya, aja. saya buang aja. Oke. Iya. Ambil pelan-pelan bicara. Bang Cuma Sudah sedang, semua udah dengan sedang, semua sudah host. sedang. Saya bisa ada satu pertanyaan tidak? Ya silakan bertanya. Abang Juma yang akan menjawab. Nih, Silakan nih. silakan. Ya. Mic saya nih, Mbak Esti nih, mic saya nih. Jauh kan? Iya tapi suaranya kuat kali Pak De, demi Allah Oh, kuat memang kali. harga mahal. Gimana sih? Pertanyaan saya cuma satu. Saya tidak mau bertanya. Iya, 10 pun nggak apa-apa pertanyaannya. Ya. Ngamuk gitu loh. Tujuan Anda semua teman-teman Dibilangnya kita Muslim gengsian. membahas iman dan Tuhannya Kristen itu tujuannya apa, terus kira-kira manfaatnya untuk apa? Aduh, ngomongnya. Teman-teman Islam itu. Oke. Sudah ditangkap, silakan Bang Juma. Apa tujuannya membahas Kristen? Orang Apa sakit, manfaatnya? Silakan Lagi Juma. Jadi sebenarnya tidak ada yang mau bahas Kristen. Tapi suara Bang Juma pelan di sini Bang. Suara Abang pelan Bang. Kenapa suaranya jadi begitu? Iya suara Abang kenapa Bang? Itu dia. Pelan. Nggak bisa besar lagi ya. Enggak tahu Pak De kuat kali, Abang malah pelan. Oke, udah aku ganti HP dulu ya. Aku turun dulu ya. Oh HP-nya bukan soundcard-nya Bang. Soundcard-nya nggak hidup kali bukan? Oke, Bang Juma ganti HP dulu ya. Beliau mau, soalnya pelan kali memang. Jangan dibikin kotak gitu, jelek tampilan saya nanti. Ih, Pak De, ya Allah, suaranya kuat kali, sumpah. Ih, Bang Bayi, Mana ini lah udah aku saya tahu. turunkan levelnya. iya tapi memang masih kuat tuh. Tanya aja orang ini, tanya. Coba tanya Pak Bang Hidayah, kayak mana suara Pak De? ini Ih, nol Allah, nih. Pak De, kuat Ini suara kali. saya masuk enggak nih? Kuat Suara saya kali, masuk enggak? kuat kali, Pak De, ya Allah, kuat kali. Ini padahal udah nol nih levelnya nih. Sedang. Udah, ini udah. Ini nol nih apa saya nih levelnya nih. Tadi level Berarti 5. harus nol. Aduh, parah. Ya udah deh, Udah nanti normal, kalau Pak ketemu
Oh, dan Pade hati-hati sudah ya. normal. Sudah kok bisa Pade dijawab sudah normal, teman-teman dari Pade. Muslim. Sabar dulu Bang Jerry, Pak Jerry sabar. Bang Juma lagi ganti HP, sabar. Santai kok di atas itu. Oh, Nggak ada apa-apain yang kau. jawab- Sabar. Yang jawab Bang Juma. Sabar Pak Jerry, Bang Juma ganti HP. Iya, iya. Lanjut. Oke. Oke, sebelum Bang Juma datang biar saya jawab deh. Udah ada Pak De, udah Pak De, udah. Udah. Iya. Lebih Gimana Bang? Udah Bang. Silakan Jerry. Tadi pertanyaan dia, buat apa kalian berdiskusi ajaran Kristen, imani Kristen? Buat apa kalian bahas? Itu pertanyaan dia tadi Bang. Dan apa manfaatnya? Iya. Saya, Om. Oke. Iya udah, saya bahas. Saya jawab. Umat Islam itu diajarkan begini Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman orang kafir itu dan mereka orang-orang kafir ini tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Masih ngomong yang lain. Jadi kenapa kemudian kami harus membahas agama saudara? Karena menurut kitab suci kami, orang-orang kafir itu saudara-saudara setan di dalam menyesatkan Islam dari Putus-putus ajaran suaranya, Kristen. Bang. Jaringan Bang Juma. Kayaknya Bang Diputus. Juma lagi di itu. Iya, Iya. putus-putus. Bang, Abang di gunung Bang. itu merah sinyalnya itu. Merah dia. Wah, Sudai kabur kok Sudai. Loh, kenapa? Tuh, kan. Ci, Udah. Aman Bang. Lanjut. oke. Jadi Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Gurunda, coba kondisikan dulu itu, Gurunda. Itu ada masalah mungkin tuh. Itu putus ngelik sekali itu. Kondisikan dulu. Tunggu. Ya kalau gini gimana? Ya coba lanjut aja. Ini apa ya? Parah kali tuh. Udah aman Bang. Oke, lanjut. Udah beli tuh. Nih, Masih? Udah. Boleh. Lanjut. aman. Kemudian diterangkan bahwasanya wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Setan, teman-teman kafir itu membantu setan-setan dalam menyesatkan Bluetooth manusia. disconnected. Dan mereka tidak Bang henti-hentinya Juma menyesatkan. soundcardnya habis baterai. Bagus kok, Bagus. Bukan Tapi sound. habis suaranya kedengeran di sini. terlalu canggih. Habis baterai. Apa kaitannya Bluetooth yang canggih? Oke Bang. Kok kacau Connecting. begini ya? Gara-gara mau tampil bagus tapi hancur. Udah jadi. Bagus kan? Udah. Bagus Bang, aman. Lanjut. Sudah Bang. Belum. Itu sinyalnya Gurunda lagi ini masalah. Bentar ya Bang ya, sabar ya. Diambil alih dulu yang bisa, silakan. Silakan Pak De. Bang Hidayat. Pak De, enggak apa-apa Pak De aja. Pak De suaranya cepet kali. Biar saya moderator lah kalau gini. Ayo Iya. Pak De. Aduh, ini orang kemana lagi? Jadi gini, apa manfaat dan tujuan kita membahas lintas agama lah intinya, lintas iman. Tujuannya adalah untuk menyadarkan, ya, untuk menyadarkan bahwa yang kalian imani itu salah. Karena kita sebagai umat Muslim itu diwajibkan oleh Tuhan kami untuk mengingatkan
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana. Oke bang, bisa di stop bang. Saya belum Bisa selesai di-stop, jawab. Belum selesai, belum poinnya belum ketemu, belum selesai. Tunggu dulu. Kalau jelaskan ini seperti Kok kelamaan, belum selesai. Iya, kenapa teman-teman di agama lain kenapa tidak dibahas? Oke, saya Kenapa jawab. harus cuman Kristen? Iya, saya jawab. Ada Ya. apa? antara Oke, Islam saya dan jawab, Kristen? Pak. Iya, Bang Kamu minta Jerry, dijawab dijawab. tidak? Siap, Udah dijawab Pade. nggak? Udah Pade dari mute. Oke, kenapa kita ini nggak membahas Hindu, nggak membahas Buddha, nggak membahas Konghucu? Hindu, Buddha, Konghucu berdiri kaki sendiri, tidak nyamar-nyamar, dan mereka tidak pernah mengajak umat Islam untuk masuk ke agamanya. Mereka bukan agama syiar. Sementara Kristen agama syiar, caranya licik, nyamar-nyamar. Sebagaimana yang telah diperintahkan di dalam Bible, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 6. Nah, karena kalian ini nyamar-nyamar, maka harus kita bongkar penyamaranmu itu. Hindu, Buddha, Konghucu tidak pernah pakai istilah-istilah Islam. Kristen pakai istilah Islam, kata Allah, Rasul, Alkitab, iman, malaikat, syafaat, mudarat, semua dipakai. Sehingga di sini kami tampil untuk membentengi itu, untuk membongkar penyamaran kalian, supaya orang-orang Islam yang awam melek matanya. Begitu, lanjut Bang Juma, sudah datang. Ya, Coba deh, Deh ya. Runda. Nggak aman kayaknya. Dites saja dulu. Coba tes dulu. Ces. Nah, Ces, Aman Bang, ces. bagus. Tes, Bagus mic. Bang, bagus. Kalau ngomong merah lagi. Kenapa itu? Iya, begitu ngomong merah. Kenapa ya? Udah aman, Runda lanjut. Hah. Udah Oke. oke, aman. Diajarkan kemudian bahwasanya orang-orang kafir itu adalah saudara-saudaranya setan yang membantu setan untuk kemudian menyesatkan manusia. Makanya istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan disebut golongan dari kafir. Nah, sedangkan di ayat yang lain juga diterangkan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan orang kafir ini mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Sama seperti setan. Menyesatkan manusia, mengajak manusia kepada kekufuran, kekafiran, menyembah kepada selain Tuhan. Makanya di Kristen itu dikenal sudah 2000 tahun menyembah manusia. Dia pikir yang disembah itu Yesus, tapi ternyata yang mereka sembah itu adalah Yudas. Makanya kami membentengi generasi Islam dari ajaran Kristen. Kalau Hindu itu bukan agama syiar. Buddha bisa bukan ngomong. agama syiar. Iya. Yahudi bukan ajaran syiar. Menafsirkan Alkitab. Hanya Kristen lah yang Ada ajarannya syiar, mengajarkan Yudas kemudian Tuhan Yesus, bukan kepada disebut. orang lain untuk menyembah manusia. Begitu Bang. Ya. Berarti abang sudah salah mengartikan itu yang ada di ayat-ayat di dalam Alkitab itu, sehingga abang sudah salah kaprah. Salahnya di mana Bang? Kan tadi katanya
yang disembah itu bukan Tuhan Yesus tapi Yudas. Iya, memang Yudas. Ya berarti abang yang salah. Ternyata Salahnya di mana? Yang menyesatkan abang. Saya menyesatkan di mana? Ya, terus memangnya di dalam Alkitab ada ditulis yang disalibkan itu adalah Yudas. Orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk di dalam ulangan 27 nomor 15, orang yang terkutuk adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Halo bang. Iya, siapa yang terkutuk? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar agar dibunuh. Itu siapa yang terkutuk menerima suap menyerahkan orang benar untuk dibunuh? Kalau yang menyerahkan Tuhan Yesus adalah Yudas. Nah, yang terkutuk Yang Yudas. oh, Yudas. Yang mati terkutuk di atas tiang salib? Tuhan Yesus. Karena Yudas sudah menjual Tuhan Yesus. Iya, yang menjual itu adalah orang yang terkutuk menerima suap. Dan abang, pemahamannya seperti ini bang. Tujuan Yesus dilahirkan dan diselibkan itu tidak bisa dipisahkan antara proses kelahiran Tuhan Yesus ke dunia dan proses penyalibannya itu dan proses kematian itu. Enggak, bukan itu kan doktrin Romawi. Sekarang permasalahannya adalah Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang jujur agar dibunuh. Ini siapa pelakunya menyerahkan Yesus untuk dibunuh? Dengan menerima suap dari imam-imam kepala. Sekarang sebentar bang. Ya, silakan. Ya. Silakan. Ya. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Matius 26 nomor 14, Yudas menerima suap. Siapa yang terkutuk, Bang? Yudas. Ya. Nah, terus dikatakan di dalam Ulangan 21 nomor 22. Bisa dibaca? Ulangan 21. Ya. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Kalau minta tolong dibacakan bagaimana? Apabila suara agak ini. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Gimana, Bang? Ya, sekarang Yesus dia terkutuk di atas kayu salib
untuk menyelamatkan umat manusia. Karena manusia telah berbuat dosa, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus itu, untuk membebaskan manusia daripada dosa maut itu. Jadi memang secara kedagingan Yesus itu memang terkutuk di atas kayu salib. Kenapa? Apa dosa Yesus sampai dia terkutuk? Yesus tidak berdosa. Yang berdosa adalah manusia, umat manusia. Dan Yesus dikorbankan untuk menyelamatkan umat manusia itu. Itu ilmu dari mana, Bang? Kok bisa? Ilmu di Alkitab. Di mana itu tertulis? Abang sudah baca Alkitab semua? Sudah? Nanti dia baca ulang lagi. Iya, di mana? Dan satu yang saya mau pesan ke abang, sebelum abang membaca, tolong berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Percayalah, abang akan paham. Kenapa bisa jadi kayak begitu? Ya, karena kami mengerti, memahami Kristen seperti itu. Gini Bang. Izinkan saya 1 menit ya. Ya, silakan, Oke, silakan. dengarkan baik-baik. Ya. Dikatakan, kan Yesus mengatakan nih, di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua tentang dia yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Sekarang saya bacakan ya. Ya. Di dalam keluaran dikatakan dengan sangat jelas. 23 nomor 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. 1. Oke? Ulangan 16 nomor 19. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. 2. Oke, izinkan saya Bang untuk Ya, kemudian baik. membacakan. Oke ya. Kemudian di dalam kitab Samuel, 1 Samuel 19 nomor 7, di situ juga diterangkan kemudian juga bagaimana kemudian Tuhan memanggil Daud dan Saul terkait dengan upahan atau suap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Lalu Ayub 15:34, karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil. Kawanan orang-orang fasik maksudnya kawanan orang-orang yang menerima suap tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Oke? Lalu kemudian Mazmur 26 nomor 9 sampai nomor 10. Jangan mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama dengan penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suap. Oke? Lalu kemudian Amsal 17 nomor 8. Hadiah suapan adalah seperti mustika di mata orang yang memberi, kemana juga ia memalingkan muka, ia merasa beruntung. Amsal 17:23. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Oke? Jadi semua yang diceritakan tentang penerima suap itu tidak ada kebaikan terhadap dirinya. Semuanya hanya bercerita tentang keburukan. Yesaya 1 nomor 23. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Ini bercerita tentang suap. Semua yang bercerita suap itu pasti ada kemudian pembalasannya. Yesaya 33 nomor 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutupi telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Semua yang terkait dengan suap itu pasti ujung-ujungnya malapetaka.
Nah sekarang permasalahannya, siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Nah, itulah sebenarnya antara Yudas dan Yesus itu sebenarnya bukan suap. Yudas menerima suap. Tidak pernah menerima suap. Yudas hanya menjual Tuhan Yesus. Oke, kita baca dalilnya, Mas. Bang. Silakan. Matius 26, 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas kepada imam-imam kepala. Yudas berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepada kalian?" Ya. Lalu mereka membayar 30 uang perak kepadanya, kepada Yudas. Ya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yudas menerima 30 perak uang suapan. Apakah itu dianggap suap? Ya, itu suap itu. Bukan. Apa itu namanya kalau bukan suap? Menjual Siap. Tuhan Yesus. Iya, disuap 30.000, 30 perak. Yesus bukan disuap. Apa? Ini suap, kan bertanya, bantu Bang Jerry? apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Maka imam yang kepala menyogok, menyuap Yudas 30 keping uang perak. Itu suap itu. Sementara Ulangan 27 nomor 15, terkutuklah orang yang makan uang suap. Jadi yang mati terkutuk di atas tiang salib. Bisa bantu jawab? Silakan. Boleh saya bicara? Silakan, Bang. Lanjut, Bang, sudah. Nah ini Bang Juma. Iya. Jadi Bang Juma percaya tulisan Injil itu bahwa Yudas disuap? Iya, ini tulisan untuk Anda ini. Kenapa Anda nggak percaya, Iya. Bang? Berarti kita pakai logik aja. Berarti Bang Juma itu yakin kebenarannya bahwa Yudas itu menerima suap. Apakah Berdasarkan Bang yang Juma percaya juga? Iya, tertulis begitu kan? Ya, Nah, apakah Bang Juma juga percaya dengan tulisan yang menyatakan Yesus disalib? pada dasarnya Sama-sama saya di situ juga. pada dasarnya saya percaya tulisan ini ada dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Tapi Oke. saya tidak sampai percaya bahwa ini adalah firman Tuhan. Kita nggak sampai ke situ. Kita Iya. hanya melihat konsistensinya Bang Juma. Ketika Bang Juma menyatakan bahwa Yudas menerima suap, ditulis di situ menerima suap, Bang Juma percaya. Saya percaya, Bang ini Juma juga pemberitaan. percaya tulisan mengenai yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Saya percaya, Sama-sama di situ juga. dengarkan saya, Bang. Saya percaya terhadap pemberitaan yang muncul di Perjanjian Lama. Oke? Bahwa yang terkutuk ini adalah orang yang menerima suap. Setelah saya Oke. belajar, Saya belajar udah ngerti itu. di Udah perlu Perjanjian lagi, Baru. balik lagi ke situ. Hmm. Hanya konsistensi aja. Kalau percaya satu, percaya dua-duanya. Begitu saya. Kalau Ini nggak bukan percaya- masalah nggak percaya atau semua. tidak. Ini kitab Anda kan? Iya, Anda percaya terhadap kitab ini? saya percaya. Saya Terus percaya kenapa Yudas Anda tidak percaya kalau yang mati terkutuk itu adalah pemakan suap? Iya, benar. Nah, sekarang saya permasalahannya tanya, Bang yang Jun. menerima suap Yesus atau Yudas? Yudas. Nah, Tertulis Yudas itu berarti yang mati terkutuk di atas tiang salib? Di situ ditulis Yesus yang disalibkan, mati dan dikuburkan Yesus. Iya, masalahnya jangan dulu, itu kan catatan yang muncul belakangan. Muncul untuk dihadiahkan kepada Roma dan Yunani. Sekarang lihat duduk perkaranya dulu. Siapa yang mati di suap? Ya, siapa yang menerima suap? Dialah yang terkutuk. Siapa yang mati di atas tiang salib? Dialah yang terkutuk. Saya kira Nah, sekarang logik Anda itu- menghantamkan. Anda logik menghantam itu nggak bisa diterima Bang Juma. karena Anda menggunakan data-data yang Ya. membuat Anda ingin menyembah Yesus. Ya, Bukan, sekarang- jangan kita seperti fokus ini, Bang. satu-satu dulu. Nah, sekarang kalau begitu, tolong tunjukkan kepada saya apa alasannya harus Yesus. Karena tertulis begitu. Karena Kita kan bicara teks. Sekarang begini. Yang tertulis kan Yesus mengatakan begini, Abang. Di dalam Lukas 24:44 harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di Ya, Bang Juma. Sekarang begini. Kita kembali ke tadi yang bukan tergenapi yang tertulis di kitab
Matius, Roma. Bukan itu yang harus tergenapi menurut Yesus. Bang Juma, kita kembali ke tadi Itu narasi logiknya nggak bisa dipakai Bang Juma. kita kembali ke narasinya Bang Juma dulu. Sekarang begini. Tunggu. 30 yang tersalib di situ kan? Iya kan? Bang, sekarang begini Bang. Berdasarkan perjanjian baru kan? Hilang-hilang lagi yang hidup. Putus-putus Benar Bang. Putus-putus suaranya Putus-putus hilang-hilang. Bang. Jadi nggak tahu apa yang ditanyakan. Simpel. Ketika Bang Juma Iya, maksud saya gini. Seharusnya Bang Juma juga percaya Anda tulisan percaya mengenai bahwa Yesus disalib. Iya, sekarang begini Bang. Sekarang begini. Ini kok keroyokan sendiri sih Kristennya nih. Yang mana nih yang berbicara nih? Oh, iya, lanjut. Satu-satu dulu bicara. Bukan. Lanjut. Tidak percaya. Sepending. Sebuah pemberitaan itu kita baca. Tidak semua berita itu harus kita percaya, tapi kita sampaikan. Nah, saudaralah yang percaya buku ini. Kenapa Anda tidak percaya kepada isinya? Oke Bang, saya bisa masuk. Iya, silakan. Ya, sekarang begini. Tadi kan kita ikuti apa narasi yang Abang ini. Sekarang Yudas yang menerima suap. Betul Iya. Abang? Menurut Abang. Betul. Yudas yang menerima suap. Iya. Terus Iya. yang Yudas terima suapan itu untuk apa? Dia menerima suap Untuk menyerahkan Yesus agar dibunuh. Ya iya, dan Yesus dicerahkan dan dibunuh. Terus Terus yang Abang nyangkal bahwa yang di atas kayu salib bukan Yesus. Nah, kemudian Tuhan mengatakan di dalam Amsal 21 nomor 18, Tuhan mengatakan bahwa orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Pada saat kemudian Yesus ingin digiring untuk disalibkan, Tuhan menggantikannya dengan orang fasik. Siapa orang fasik ini? Orang yang menerima suap. Di mana tertulis? Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Sehingga Amsal 21:18, orang fasik, orang yang menerima suap dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Jadi ketika kemudian mereka bersekongkol, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir pada masa itu dalam Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Baca Matius 26 nomor. Nah, sekarang begini Bang. Kepala orang-orang Putus Yahudi lagi. membuat tipu muslihat agar menangkap Yesus. Matius 26 membunuh Yesus. Putus lagi itu suaranya itu, aduh sinyalnya putus banget. Kok bisa ya sinyal saya sinyalnya ya? Iya. HP saya yang satu Kenapa jadi bagus gitu? pada. Jaringannya Bang. Bang, Mbak Ho coba ditaruh di layar kecil dah. Dia ngaruh dia. Dicoba sekali dah. Masa sih? Gadi lagi sih terus. Ada Ya, pula coba katanya, deh. coba ya. Iya, Coba aja. coba. Ada pula di kayu kecil. Udah, aku Gedein besarin Imprus. punyaku. Kap, KIT ST. Nah. Gedein Imprus. Nah, silakan. Aku masih juga Imrus, kau Imrus nah. Kau gada-gada kau. Kita coba ngomong. Bang apa Itu gunanya? masih merah jaringan Bang Juma merah. Aduh, udah enggak. Bilangin enggak tadi, enggak bagus tadi. Coba, Silakan. coba Kalau Bang ngomong ngomong jadi Bang. merah. Oh, merah lagi. Itu merah lagi kan? Kau Imrus. Kau, Enggak, kau kasih. cemburu ya Imrus karena maunya Bang dia Juma yang gede dibesarin. gitu. Astagfirullahaladzim. Jangan. Si Imrus ini cemburu karena Bang Juma aja yang dibesarin, cemburu dia. Udah aku besarin Imrus.
Ngomong kau gede sekarang, dia, gede. besarin kau. Cemburu kau kan. Ngomonglah kau Imrus, gak aku besarin. Enggak, jangan begitu, ayo Allah. Ini banyak jangan nonton loh nanti. Tadi, ya Allah, jangan. Mohon maaf. Enggak, tadi bagus tadi bener. Ya coba dites aja gitu mas. Itu Siapa gede tahu atau ini kecil, memang sinyalnya parah itu. Iya, saya sudah ganti wifi. Nah, boleh. Nah, udah Oke. aman bang, ganti wifi, bagus sekarang. Ya. Amsal 21 nomor 18. Orang yang menerima suap dipakai ganti sebagai tebusan bagi orang yang benar. Yesus adalah orang benar. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah benar, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Orang fasik, penerima suap dipakai sebagai tebusan bagi Yesus. Dan pengkhianat Yudas sebagai ganti orang yang jujur. Yesus jujur. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 12:49? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jelas itu. Jadi ketika Yesus orang benar ini digiring ke penyaliban, maka yang menggantikannya Yudas. Makanya saya katakan bahwa 2000 tahun orang Kristen itu menyembah Yudas. Begini bang, Iya. kan menurut logika pemahamannya Abang Juma. Sedangkan Kan itu menurut Yesus, Bang. aduh bang, sekarang yang ditulis di dalam Alkitab yang disalibkan itu adalah Tuhan Yesus. Masa kami Di mana percaya itu Bang tertulis? Juma? Masa Di mana kami percaya tertulis? Bang Juma? Oke, Bang, Bagaimana oke. kami percaya Alkitab yang sudah Saya tertulis? hargai. Tapi itu tertulis di mana? Kan yang dikatakan abang itu tadi kan hanya menurut pemahaman abang. Makanya saya Tidak. sarankan, Menurut pemahaman Abang, Yesus yang disalib itu tertulis di mana? minta tuntunan Roh Kudus. Iya, Abang. Itu Yesus disalib tertulis di mana? Markus 15. Markus 15. Apalagi? Ya satu aja, tidak usah banyak-banyak. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan bahwa harus tergenapi tentang aku di dalam Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Ada nggak Yesus mengatakan dan kitab Markus? Inilah cacatnya logiknya Bang Juma. Loh, Di satu sisi Bang Juma mengutip ayat dari situ, tapi di satu sisi lagi tidak, maksud mempertanyakan juga saya minta. legalitas. Tunggu dulu, Bang. Yesus berkata harus tergenapi apa yang ada tentang aku di dalam Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Nah, berarti yang harus tergenapi yang kitab yang mana? Markus atau di Mazmur atau di Amsal atau di Torah? Masuk nggak kategori yang tertulis di Markus ini untuk tergenapi? Termasuk nggak menurut Yesus? Begini Bang Juma. Jadi Bang Juma itu sudah memasukkan dulu paham Bang Juma, karena Bang Juma sudah punya iman bahwa Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh. Bang, itu yang tertulis di kitab Anda. Kok paham? Iya, enggak, jangan dulu. Saya bicara dengan Bang Juma. Jadi saya lihat ketidakkonsistenan Bang Juma. Di satu sisi Bang Juma percaya Yudas disuap, ada tertulis memang di Injil ini. Tapi Bang Juma tidak mau menerima teks bahwa mereka juga menulis bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Masalahnya Itu saya Yesus yang ini, heran. Bang. Kenapa Anda heran? Yesus Anda tidak percaya memangnya. Yesus yang berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab nabi-nabi, di dalam kitab Mazmur. Masalahnya Tapi sekarang, kan itu tidak apakah Anda bisa percaya Bang dengan Juma ucapan Yesus ini, gunakan. Bang? Sebentar Bang Juma. Jangan nilai saya. Sekarang nilai diri Anda. Apakah Anda percaya dengan ucapan Yesus ini? Saya kembali ke teks. Berarti teks lucu ini juga semua ini. salah. Bahaya juga ini kalau Anda tak percaya. Enggak, saya tanya dulu. Berarti teks ini semua salah. Kenapa Anda salah atau benar? Ini tertulis di sini. Jangan nilai saya, Bang. Saya pakai Al-Quran kalau saya, bukan pakai Bible.
saya ini umat Islam. Di dalam kitab suci saya, Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalibkan, selesai. Tapi Oke, yang itu saya disalibkan terima. itu Nah, adalah saya terima orang itu. lain. Saya hormati. Ah, orang lain yang disalibkan. Nah sekarang permasalahannya di kitab saudara. Yesus Di kitab mengatakan, saya itu jelas-jelas ditulis yang disalibkan, mati dan dikuburkan itu adalah Yesus. Kristus. tapi Jangan Yesus ditafsir lagi. Tapi Yesus mengatakan yang harus tergenapi itu di kitab Musa, Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya. Tidak bisa Bang Juma gunakan itu sebagai alasan bahwa jadi bukan Yesus yang disalib. Jelas-jelas teksnya menulis ada kok. Tinggal percaya atau tidak itu aja. Yang mana yang harus tergenapi? Kitab Mazmur, Taurat Musa, Nabi-Nabi atau kitab Markus menurut Yesus? Kitab gereja. Ini saya tanya kejujuran saudara nih. Kitab gereja, Gurunda. Kitab gereja. Saya tanya kejujuran saudara nih. Ya, menurut Yesus, Yang kok jadi saya yang lucu ya? Memframing adalah perbuatan mempeluk dulu sebuah cerita dari perjanjian lama Bukan, Bang. dan menjadikan bahwa sebenarnya yang disalib itu bukan Yesus dengan dasar yang terkutuk adalah ini yang menerima suap. Itu Yang mana yang harus tergenapi, Bung? Yang di dalam kitab Markus. saya bukan masalah tergenapi. Teksnya itu ditulis jelas-jelas nyata. Iya, yang mana yang harus disalib itu- tergenapi? Nggak ada kaitannya dengan itu. Ini yang harus tertulis. Dengarkan saya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ada nggak Yesus mengatakan dan harus pula tergenapi tentang aku yang ada di dalam kitab Markus? Ada nggak? Saya kira diskusi Ini kitab Markus kan ditulis belakangan. Setelah kejadian penyaliban, barulah Markus menulis beberapa puluh tahun setelahnya. Oh, berarti Nah, kalau salah. di situ Yudas dia ganti Yesus. Berarti ini salah itu aja. Ketika kemudian bukan masalah salah atau tidak salah, Bang. Ini yang Simpel harus banget tergenapi semuanya. Aduh. Lah, gimana sih Abang ini? Sekarang Yesus berkata di dalam kitab Lukas menurut penelitian Lukas bahwa Lukas mencatat Yesus berkata harus tergenapi semua perkataan-perkataan yang ada tentang dia di dalam kitab Mazmur, Nabi-Nabi dan Taurat. Kenapa yang Anda percaya justru Markus? Loh, tadi Bang Juma ngutip dari Injil itu juga mengenai Yudas disuap. Loh, bagaimana sih? Ini Yesusnya yang saya tanya, Bang. Yesusnya yang mengaku, Bang. Saya paham Kalau maksud Bang Juma. Kalau Saya hanya Yudas menerima bertanya. suap, dengar. Kalau Yudas menerima suap, itu tertulis bukan di Taurat, bukan di Nabi-Nabi, bukan di kitab Mazmur. Kalau Yesus disalibkan, itu juga tidak tertulis di Taurat, di kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Saya juga tahu itu. Nggak usah Nah, ditilaskan. terus kenapa Anda menjadikan kitab Markus ini sebagai penggenapan Yesus? Siapa yang ngajarin Anda untuk melarikan keadaan Yesus yang sebenarnya lari ke Markus? Siapa yang ngajarin Anda? Sedangkan kata Yesus semua harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Jadi Bang Taurat Juma Musa. ngelarang? Bukan, Yesusnya yang berkata, Bang. Harus tergenapi tentang dia di dalam kitab Mazmur, bukan Saya nggak tergenapi yang paham ada cara dalam diskusi Bang Juma ini. Saya Sekarang orangnya begini. simpel aja. Sekarang begini, Ada teks saudaraku. tertulis, tinggal percaya Sekarang atau tidak begini. itu aja. Sekarang begini, Markus ini yang nulis siapa? Nabi. Nabi yang nulis Markus ini, kitab Markus. Hah? Anda lebih percaya kepada wartawan yang tidak jelas itu daripada Nabi Musa, daripada Yesus. Yesus mengatakan dengan mulutnya sendiri, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Kenapa Anda lebih percaya kepada Markus, wartawan itu? Ini Anda ini percaya kepada Yesus atau memang Anda ini antikristus? Saya bukan masalah percaya tidak percaya. Yang saya pertanyakan ini ente, saudaraku, ente yang kupertanyakan. Masa Yesus Anda mengatakan di Taurat, di kitab Nabi-Nabi, lalu kemudian di Mazmur, tapi ente beriman justru ke Markus? Saya membantu Anda untuk keluar dari lingkaran setan.
Kalau saya tidak percaya, ini bukan kitab saya. Saya ini yang mengingatkan kepada saudara, Tuhan yang Anda sembah itu, katanya Yesus mengatakan harus tergenapi tentang Dia yang tertulis di dalam kitab Musa, Taurat, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Tapi Anda membantah itu. Anda membantah Yesus, bukan membantah saya. Oh tidak, Yesus. Yang harus tergenapi itu yang ada di dalam kitab Markus. Antikristus Anda itu. Apapun yang dinarasikan di Markus, mau Yesus itu menikah 50 kali, dia mati, itu bukan acuannya. Acuan Yesus itu Taurat, Mazmur, kitab para nabi. Gitu loh bang. Percaya kepada Yesus nggak? Kalau percaya kepada Yesus, percaya kepada Taurat. Ulangan yang tadi, terkuturlah orang yang menerima suap. Kenapa kita lari ke dalam Matius? Karena Yesus mengatakan, karena kitab Taurat mengatakan, terkuturlah orang yang menerima suap. Nah, kita punya selidik, siapa sih sebenarnya yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Saya hanya mengapakan konsistensi berpikir aja Bang Juma. Oke, kalau begitu saya ingin tahu dari saudara, saya diam setelah ini. Anda percaya kepada Yesus atau kepada Markus? Begini Bang Juma, kita dalam berdiskusi itu tidak boleh mempertanyakan legalitas penulisnya. Enggak, bukan masalah kitab ini abang. Ini masalah Yesusnya dengan Markus. Markus menulis kitab Markus kan, tentang Yesus yang disalib kan. Tadi Bang Juma meragukan legalitas Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Padahal Bang Juma juga mengutip dari situ. Nah, jadi ini ada lucu Anda ini. Ini kitab saudara. Kalau saya tidak percaya, itu wajar. Nah, sekarang itu benar saya bilang. Tinggal percaya atau tidak percaya aja. Nah, sekarang abang percaya enggak? Kalau saya percaya enggak? Abang percaya saya percaya yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes bahwa memang yang disalibkan itu ada Yesus. Oke, berarti Anda tidak percaya dengan pengakuan Yesus? Saya percaya. Jadi, menurut Yesus, kalau Anda percaya, tidak seperti Bang Juma. Oke, kalau Anda percaya kepada Yesus, lepaskan Bang Juma. Jangan dulu pikirkan saya. Anda ribut dulu dengan Yesus. Ketika Anda ribut dengan Yesus, Yesus mengatakan apa? Harus tergenapi di kitab mana? Ya di perjanjian lama itu, kitab-kitab itu. Berarti itu kan yang harus terjadi kan? Bahwa dalam pemahaman kami tergenapi itu bahwa dia harus menderita sengsara. Mana tertulis di dalam kitab Taurat Musa? Tunjukkan. Baca aja di situ. Di mana bang? Kan Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Musa. Mana di dalam kitab Taurat Musa Yesus harus menderita mati untuk menebus dosa-dosa orang yang bersalah? Mana? Malah yang tertulis dalam kitabnya Nabi Musa, Keluaran 23:7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Harus tergenapi kan? Yang di Taurat kata Yesus, jangan kau membunuh orang yang bersalah, jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Yesus menurut Matius Taurat 16 ayat bisa nggak dibunuh? Matius 16 ayat 21. Menurut Yesus tidak pernah menyentuh kitab Matius abang. Yesus hanya menyentuh Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Maka kita harus cari. Berhentilah diskusi kalau. Ini Anda nggak percaya Yesus? Enggak, soalnya Bang Juma itu sudah melakukan pemisahan gitu, menerima sebagian, menolak sebagian. Itu nggak bisa saya diskusi kayak gitu. Sekarang Anda percaya kepada Yesus nggak? Saya percaya, tapi bukan menurut Yesus. Menurut Yesus harus tergenapi semua yang tertulis tentang dia di kitab mana? Di Matius 16 ayat 21 Yesus menyebut bahwa dia akan menderita sengsara dari pihak tua-tua dan imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ada tidak di dalam pengakuan Yesusnya menulis tentang Matius? Ada enggak? Berarti abang sudah
mempertanyakan legalitas penulis. Itu nggak boleh dalam prinsip diskusi. Saya Dalam tanya prinsip dulu diskusi abang itu ini. hanya boleh Keluarkan percaya, saya tidak dari percaya. pikiran abang. Keluarkan saya dari pikiran abang. Sekarang baca Lukas 24:44. Sebagai orang Kristen, menurut Yesus, apa yang harus tergenapi tentang Yesus? Apakah di dalam kitab Taurat Musa atau yang ada di dalam kitab Matius? Menurut Yesus, jangan saya bang. Menurut Yesus saja. Bang Suma di luar, kan saya bukan Kristen. Lukas 24 Silakan. ayat berapa tadi? 44. Baru mau baca 44. ternyata. Iya. Ia berkata pada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi dan Jam. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengenal kitab suci, mengerti kitab suci. Ini makan kebangkitan. Ada Matius di situ, ada kitab Matius di situ bang. Ini tadi Lukas dibilang. Iya, maksud saya ada nggak harus tergenapi tentang aku di dalam kitab Matius? Lukas apa Matius? Kan abang tadi membawa kitab Matius tentang Yesus disalib, dia harus menanggung. Iya, di Matius 16 ayat 21 begini katanya Yesus. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu apakah itu harus tergenapi? Dibangkitkan pada hari ketiga. Apakah itu harus tergenapi? Yesus kesam. Apakah itu harus tergenapi? Jadi menurut pemahaman kami tergenapi dia bahwa dia harus menanggung yang harus penderitaan di tergenapi kayu salib. Yang harus tergenapi di kitab Matius atau di Menderita kitab sengsara di kayu salib. Ya, itu Itulah yang harus penggenapannya. tergenapi. Itu yang harus tergenapi atau yang di Torah. Iya. Yang mana yang harus tergenapi? Yang di kitab Menderita Matius sengsara atau di kayu salib. Iya, yang mana yang harus tergenapi di kitab Matius atau yang di kitab Taurat? Menurut Yesus. Pokoknya itu aja. Jadi Yesus sudah mengatakannya di Matius 16 ayat 21 bahwa dia harus menanggung penderitaan. Selesai sudah. Tinggal Bang Juma percaya atau tidak percaya. Sekarang Yesusnya yang berkata nih harus tergenapi yang ada di Taurat. Tanyakan kepada Yesus. Nah, jangan tanyakan kepada Yesus. Baca kitab Taurat, ada nggak di situ orang benar dibunuh untuk nebus dosa-dosa orang yang bersalah? Berarti Bang Juma mempertanyakan keabsahan ucapan Yesus. Iya, sekarang masalahnya Yesus mengatakan, selama aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Ya kan? Nah sekarang Anda sebagai Kristen justru menggunakan kitab Matius sebagai penggenapan. Yesus harus mati. Sedangkan Yesus mengatakan yang harus tergenapi adalah yang ada di kitab Taurat Musa. Mana yang di dalam kitab Taurat Musa mengatakan bang bahwa Yesus harus mati dan bangkit pada hari ketiga? Ada? Enggak, simpel aja Bang Juma. Simpel. Bang Juma percaya enggak tulisan 4 Injil itu yang menyatakan yang disalib itu adalah Yesus? Kalau Bang Juma tadi awal penjarakan bahwa seolah-olah yang disalibkan itu adalah Yudas. Ya memang Yudas. Teksnya nggak ada. Ini di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Amsal itu apa? Itu kan tafsiran Bang Juma. Ada nggak Yudas Bukan di situ? tafsiran. Yesusnya yang mengatakan harus tergenapi yang ada di dalam kitab Ada nggak kata Yudas di Taurat. situ? Adakah kata Yudas di situ? Di dalam Ulangan 27 nomor 25 yang makan suap siapa? Yang makan suap itu banyak, bukan Yudas saja. Ketika berkaitan dengan Yesus, jangan bawa yang lain. Ketika berkaitan dengan Yesus, kenapa Abang Juma paksakan harus dengan Yesus saja? karena Yesus yang mengatakan harus tergenapi tentang dirinya di dalam kitab Taurat. Yudas sudah meniru upahnya, dia mati gantung diri. Lalu yang salah ini Taurat. Jadi salah Taurat ini. Jadi Taurat ini salah dengan mengatakan terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Sekarang saya tanya, yang Yesus ini bersalah atau tidak? Menurut Yahudi di Markus 14 ayat 64 dia bersalah. Apa salahnya?
Dia menyatakan diri anak Allah. Itu dilanggar. Bukankah itu melanggar- kesaksian palsu? Iya, menurut Yahudi itu kesaksian palsu. Nah, itu kesaksian palsu. Berarti Yesus bersalah atau tidak? Menurut Yahudi salah. Makanya dia dihukum Mana mati. yang benar? Mana yang benar? Tuhan atau orang Yahudi? Kami percaya Yesus yang benar. Oke, berarti Yesus itu orang yang tidak bersalah, betul? Menurut Yahudi mereka bersalah. Yesus bersalah. Kalau Tuhan, Makanya menurut dihukum mati. Tuhan Yesus bersalah atau kagak? Menurut kami tidak bersalah, tapi manusia Menurut menuduh Tuhan? dia bersalah. Menurut Tuhan? Menurut Tuhan tidak dia bersalah. Karena memang dia anak Berarti Allah. Ulangan 27:25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Siapa orang yang tidak bersalah ini? Yesus tidak bersalah. Terkutuklah mereka yang Bagus. membunuh dia. Begini bang, Terkutuklah Yahudi telah orang yang menghukum mati makan dia. suap. Dengar, terkutuklah orang yang makan suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Betul? Iya, memang tidak bersalah dia. Tapi menurut Yahudi Karena bersalah. dia terkutuk, maka Tuhan menghukum orang terkutuk ini. Betul? Kalau jangan pola pikir Bang Juma agak aneh ya. Loh, bagaimana? kok jadi yang dihukum oleh Tuhan, saudara. Jadi yang dihukum oleh Tuhan, saudara. Kan Yesus mengatakan harus tergenapi di dalam kitab Taurat. Kok saya jadi cocok-cocokkan? Enggak, kita main teks saja Bang Juma. Coba baca Bang Juma Markus 14 ayat 4. Kenapa saya harus baca itu sementara Yesus mengatakan Taurat? Karena kita kan harus melihat sebenarnya the real yang disalib itu siapa. Kenapa Kan itu. kenapa buku itu yang tidak jadi acuan Yesus jadikan sebagai patokan? Anda tidak percaya Yesus berarti? Kalau Abang Juma membawa Taurat, Zabur dan Injil, berarti harus juga ditulis nyata-nyata di situ. Nyatanya tidak ada. Bukan Judas begitu, di situ. saudaraku. Bukan begitu. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang Aku yang tertulis Iya, di dalam kitab kita Taurat. percaya itu. Kita percaya. Berarti di Taurat kan? Iya, tapi bukan Kenapa seperti Anda lari ke pemahaman Bang Markus? Juma. Kenapa lari ke Markus Bukan Anda? seperti pemahaman Bang Juma. Lah ini sudah tertulis dengan benar ini. Loh, jangan Terkutuklah ini. paksakan Bang Juma. Jangan Anda paksakan. bukan, saya tidak memaksa, Anda yang menolak. Anda yang menolak kebenaran. Makanya saya katakan tadi di awal di Al-Quran bahwa orang-orang Kristen itu adalah saudara-saudaranya setan yang selalu menyesatkan manusia dan tak akan pernah Terserah. berhenti menyesatkan. Nah itu fakta. iya bang, silakan. Itu menurut Saya itu tidak fakta. mau. Bang. Kalau saya tidak mau mengatakan itu terhadap Sekarang Muslim. begini. Oh bukan, ini kitab saudara sendiri yang mengatakan. Tadi berapa data yang harus kubacakan kepada saudara? Orang yang makan suap akan memutarbalikkan kebenaran. Itu sudah katakan itu. Makanya kebenaran Anda putarbalikkan menjadi kesalahan. Kesalahan Anda putarbalikkan menjadi kebenaran. Keluaran 23:8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Yesus orang benar, kalian putar menjadi orang yang terkutuk. Sekarang Ini bang, data, Bung. Ini keluaran mengatakan. Itu Yesus yang dengan rela hati. Rela hati pula. Baca Galatia 3 ayat 13. Kenapa larinya ke Paulus? Loh, berarti Bang Juma sudah sedikit bang. itu sudah melanggar Yesusnya prinsip diskusi. mengatakan kitab Taurat, bukan kitab Paulus, apalagi Paulus. Ya sudah, berhentilah diskusi kalau gitu. Kenapa diskusi? Berarti Anda enggak percaya Yesus dong? Bukan. Bang Juma itu ternyata modelnya Kenapa Anda itu selalu lari ke kitab- mendiskreditkan penulis. Kenapa Anda Padahal selalu lari tulisannya kepada Bang Juma ajaran kutip. yang memutarbalikkan kebenaran? Kenapa? Ada apa Anda selalu lari kepada ajaran yang memutarbalikkan kebenaran? Bukan begitu. Jangan Ini- menuduh Bang Juma. Tinggal Suap Bang Juma jangan kau percaya terima. atau tidak. Sekarang begini, saya buktikan perkataan saya, Bung. Yesus atau Yudas yang terkutuk karena makan suap. Bukan masalah terkutuk. Kita fakta aja yang disalib itu siapa itu aja. Bang, Nah, itulah yang dikatakan bahwa orang yang makan suap akan mengakibatkan adanya pemutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Bang, Ini buktinya. begini bang. Anda Udah lebih setelah percaya Bang Juma kepada masalah itu orang-orang siapa? yang memutarbalikkan Sama-sama perkara daripada Yesus. Anda tidak percaya Yesus ini. Ya. Anda lebih Udah, percaya simpel kepada aja. Yang disalib itu siapa? Yudas.
Nah udah selesai, udah. Kami percaya Ya yang udah. salib adalah Yesus. Ya udah, Nah, selesai. kenapa Anda percaya sementara Yesus tidak makan suap? Karena tertulis di situ begitu. Nah, itulah yang dikatakan Keluaran 23 nomor 8. Suap jangan kau terima, sebab apabila kau terima, maka suap akan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar menjadi orang salah. Yesus orang benar menjadi orang terkutuk. Karena kenapa? Karena ada yang menerima suap di saya sana. mau ngomong sama Bang Juma begini. Anda sendiri tidak memegang kitab Yahudi, tapi Bang Juma kutip-kutip. Sebenarnya Bang Juma malu nggak? Saya tidak malu, harusnya Anda lebih malu. Anda membaca perkataan Yesus, tapi Anda menolak perkataan Yesus. Seharusnya yang bertanya seperti itu harusnya Yahudi, bukan Kenapa Bang bisa? Juma sebagai Muslim. Karena itu kitab Yahudi tidak punya kepentingan dengan kitab saudara. Kenapa? Kitab saudara itu adalah makanya betul, kitab itu betul rakitan. Betul sekali. Iya, karena kitab Anda itu sudah terjadi evolusi, sudah terjadi berbagai macam kemudian Maksud saya begini, Bang rekayasa. Juma. Ketika Bang Juma tidak mengimani kitab itu, buat apa Bang Juma ngutip-ngutip itu? Percuma kan? Loh, ini agama Anda agama syiar, mengajarkan orang Islam yang awam untuk menjadi Kristen. Maka saya tampil untuk membuka semua aib kedok. Nah, kalau itu Bahwa sah-sah yang saja, sebenarnya boleh, disalibkan ya. itu bukanlah Yesus, tetapi Yudas Iskariot. Sederhana bukan? Tapi tertulis di kitab kami bukan begitu. Jadi silakan. Nah, sekarang sekarang yang terkutuk ini menurut Tuhan Yesus atau Yudas, itu aja. Tadi saya bawa Galatia 3:13. Itu Bang Tuhan Juma atau langsung bukan? Itu Paulus Tuhan. Itu Paulus Tuhan. Karena yang saya tanya, apakah menurut Tuhan Yesus yang terkutuk atau Yudas? Jadi begini Bang Juma, capek saya kalau bicara kayak gitu. Lebih capek saya yang mengajarkan kebenaran kepada Anda tapi Anda tolak. Enggak. Jadi Loh, gimana saudaraku ini? Aneh. Ketika Loh, kok saya aneh? mengutip ayat, Bang Juma mendiskreditkan penulisnya. Padahal dalam prinsip diskusi tidak boleh itu. Yesusnya yang menjadi patokan, bukan? Iya, saya benar. Tapi jangan Bang Juma Akulah jalan, akulah berdiskusi. kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran. Terus kenapa Anda tidak menjadikan Yesus sebagai sumber kebenaran? Kenapa larinya ke Paulus? Nah itu, jadi Bang Juma sudah mendiskreditkan tokoh-tokoh Alkitab. Bukan. Itu tidak boleh dalam berdiskusi. Bukan Bang. Saya hanya menyadarkan Anda bahwa yang harus Anda percayai itu Yesus, bukan Paulus. Karena kami percaya Paulus itu utus mursalunnya Yesus. Mursalun. Di mana Yesus pernah bercerita tentang Paulus? Saya pakai istilah para wajah mursalun. Jadi bagi kami Paulus itu bukan nabi, tapi hanya utusan. Di mana Yesus pernah mengajarkan tentang Paulus? Di mana? Di kisah para rasul. Itu catatan Lukas kan? Itu catatan Lukas kan? Iya, itu catatan Lukas kan? Nah itu kan lagi-lagi Bang Juma mendiskreditkan penulis. Bukan, Jadi karena itu percuma bertentangan berdiskusi dengan data kalau yang tokoh-tokohnya lain, saja. saudara. Itu bertentangan dengan data lain, kawan. Yohanes 17 nomor 8 mengatakan, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Pada saat Yesus berkata begitu, apakah di situ ada Lukas bersama-sama dengan Yesus? Nggak ada. Lukas itu dipahami sebagai 70 murid Yesus. Itu pemahaman gereja kan? Berhak dong kalau kami mengapa. Sementara Bang Juma berhak menafsirkan, kami tidak berhak menafsirkan. Saya tidak perlu penafsiran, saudara. Saya cuma bertanya, ketika kemudian Yesus berkata segala firman telah kuberikan dan mereka telah menerimanya, apakah Lukas ada bersama dengan Yesus? Bang Juma tidak boleh Jawablah pertanyaan itu. Loh, kenapa jadinya saya yang tidak boleh? Saya bertanya, saya bawa data, Itu saudara. Yohanes 17 itu nomor namanya 8. cacat diskusi itu, cacat diskusi. Tidak bisa, kita harus memahami pernyataan Yesus supaya kita paham duduk perkara sebenarnya, jangan asal imani saja. Segala Begini, Bang firman Juma. yang engkau berikan, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya.
Apakah Yudas, apakah Lukas ada di situ? Saya tanya saja cuma satu sama Bang Juma. Emang Bang Juma percaya ucapan Yesus bahwa dia anak Allah? Minimal Anda yang percaya kok jadi larinya ke saya. Saya percaya Yesus anak Allah. Kenapa? Oke, kalau Anda percaya kepada Yesus, mereka telah menerimanya. Anda percaya Yesus kan? Nah, sekarang mereka ini ada nggak Lukas di situ? Kenapa Bang Juma mempertanyakan legalitas begitu? Jawab aja Aneh ini. lah. Kok jadi, apakah Anda tidak terbersit dalam pikiran saudara untuk berpikir pakai logika sehat? Ini Bang Suma Berarti lagi simpelnya menuntun Lukas saya pembohong, untuk itu aja. waras. Berarti Lukas pembohong. Saya nggak mengatakan pembohong. Pertanyaan saya, Anda jawab aja. Apakah pada saat Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya? Apakah kata mereka ini termasuk Lukas di dalamnya? Anda yang harus jujur, bukan saya. Dan situ Lukas apa itu menjadi suatu Dijawab dulu Kalau Bang. di situ tidak ada Lukas, lalu dari mana karangan Lukas setebal itu? Jawab. capek berlogika Capek dengan lah. Saya Jadi, ingin membantu enggak, saudara untuk Bang Juma itu sehat. ternyata pola pikirnya. Kalau saya, begini Bang Juma, saya menghormati kepercayaan Muslim bahwa Al-Quran itulah 100% firman Allah. Saya tidak Ya pernah karena memang begitu keadaannya. Karena sumbernya udah. memang begitu. Jadi jangan Bang Gak usah Juma curhat Bang, jangan curhat, ini diskusi. Jangan curhat, diskusi lanjut. Harusnya abang ini berterima kasih ke Bang Zuma. Bukan malah Ngapain seperti berterima itu. kasih? Bang Juma itu sudah tidak konsisten dengan pendiriannya. Di Lukas satu sisi, tidak ada Bang pada Juma saat mengutip-ngutip. Saudara, pada saat Yesus berkata mereka telah menerimanya, ternyata Lukas tak ada di situ. Kalau tak ada Lukas di situ, lalu tulisan-tulisan Lukas ini dari mana dapatnya? Berarti intinya pembohong gitu aja. Ya terserah Anda. Kan pertanyaan Ya saya udah. sederhana. Bagi saya dia Pertanyaan tidak saya pembohong. ilmiah. Pertanyaan saya ilmiah. Saya nggak Saya perlu tidak ilmiah. dengar Bang. Saya tidak hadir pada saat persidangan MK kemarin di ruangan. Saya tidak hadir. Tiba-tiba 40 tahun setelah kejadian, saya menulis sebuah buku yang menceritakan tentang apa yang terurai di dalam di dalam gedung MK. Dasar saya menulis itu apa? Sementara saya tidak hadir di situ. Boleh Anda jawab? Fakta persidangan lah yang Pak Bang Juma tulis. Ya, mana saya tahu faktanya, saya tidak hadir di sana. Berarti Lukas ngarang. Nah, itu dia makanya aku bilang wartawan. Itu aja ku susah. Jadi Lukas, saya ini setelah berpuluh tahun dari TKP kejadian, saya melakukan penyelidikan. Nah sekarang ketika saya menerima kesaksian orang-orang yang saya selidiki, saya ngambil angket. Apa dasar orang ini menyampaikan ke saya? Sementara itu sudah kejadian puluhan tahun. Pertanyaan saya, ketika kejadian di MK 40 tahun yang lalu, ada tidak orang yang mampu menghafal semua kejadian di situ, kata per kata, tanpa dikurangi, tanpa ditambahi? Ada enggak yang menghafal? Begitu ketemu 40 tahun ke depan, saya ketemu apa yang keluar dari mulutnya, saya catat semua. Betul orang yang saya catat perkataannya ini ketemu Yesus. Apa dasarnya saya mengatakan dia ketemu Yesus? Kalaupun dia ketemu Yesus, betul dia menghafal semua kata-kata itu, sebanyak itu. Kisah para Rasul 1, Kisah para Rasul 2, 3, 4, 5, 6 sampai 28 sekian. Betul orang-orang itu menghafal. Belum lagi Lukas 1, Lukas 2. Betul orang yang saya ambil informasinya itu tahu persis apa yang diucapkan oleh Yesus. Apa dasarnya? Menghafalkah murid-murid Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Yang menerima ini menghafal. Hah? Menghafal. Sampai puluhan tahun kemudian ketemu dengan Lukas. Catat Lukas, ini yang kuhafal. Begitu. Setebal itu dia hafal. Atau dia tuliskan. Siapa yang menulis seangkatan Yesus? Siapa? Diraba-raba kemudian Bang Juma. Nah itu dia makanya. Kita membantu saudara-saudara kita ini, tapi dibilangnya kita ini penghujat lah, dibilang kita ini apalah dan sebetulnya tidak, Bung. Saya hanya sekedar memberikan peringatan edukasi untuk membuka cakrawala berpikir kita gitu. Sudah berapa puluh tahun kita didoktrin ajaran barat ini.
Hanya gara-gara kita diminta untuk membayar perpuluhan tiap bulan. Tapi kita disuntik otak kita itu untuk percaya, imani saja. Jangan banyak tanya. Anda harus mengakui, saudara-saudara Kristenku, Bang Suma dan kawan-kawan apologet Islam Indonesia belajar Bible tanpa tendensi uang perpuluhan. Tak ada unsur politik di dalamnya. Niatnya semata-mata untuk membebaskan saudara-saudara saya dari doktrin gereja. Tanya orang gereja tuh, pendeta-pendeta Anda, apakah pendeta itu menghafal Bible? Tidak. Yang mereka hafal pasti ayat-ayat yang berkaitan dengan perpuluhan saja. Takbir. Allahu Akbar. Itu aja yang dihafal. Hosea yang berkaitan dengan perpuluhan. Coba aja. Ini muncul lagi pendeta menghujat Islam. Umat Islam bayar 25%, 2,5%. Sampai mereka harus mati-matian ibadah 5 kali sehari. Wajar katanya. Mereka harus cuci tangan, mereka harus cuci semua bersih-bersih. Wajar. Karena dia setor cuma 2,5%. Kami orang Kristen 10%, bro. Makanya kami ya sekali seminggu aja. Itu pun datang cuma nyanyi-nyanyi. Barangkali. Karena memang tujuan kalian itu hanya duit. Coba Anda pikirkan itu, saudara. Pikirkan itu. Anda ke gereja, apa yang diajarkan oleh pendeta? Ada pendeta itu menghafal Bible. Kenapa mereka tidak menghafal Bible? Kalau mereka merasa sebagai orang yang punya kewajiban terhadap jemaat dan mengantar jemaat ini kepada surga, mengapa mereka tidak menghafalkan Bible-nya? Kenapa mereka tidak mengajarkan original teksnya? Ayo, kenapa hanya gencar terhadap uang, pulus? Kenapa tidak ada pembelajaran tentang kritik Bible terhadap unsur kebenaran ucapan Yesus? Kenapa nggak ada materi itu seperti di Islam? Karena berbahaya. Nah, itu kenapa orang gereja tidak mau? Kenapa nggak mau mereka itu kemudian mengembalikan bahasa asli Bible? Ada apa? Karena nanti keyunanian. Karena lari dari terjemahan yang ada saat ini. Cuma inilah Gunda. Perbedaan kita yang mendasar sama mereka ini kan, kita Saya tanya izin dulu. Banyak tadi Yohanes 17:8. Di antara mereka itu diputuskan tidak ada Lukas. Nah, pertanyaannya tadi nggak dijawab. Kalau tidak ada Lukas di sana, Lukas ini mendapat informasi begitu tebal menulis dari mana? Apakah bersanad kepada Yesus? Sedangkan Lukas tidak ada di Yohanes 17:8. Itu harus dijelaskan dulu, biar clear and clear. Begitu, Bang. Bisa saya jelaskan? Silakan. Halo? Jadi begini, apa yang sudah given jangan digugat. Tinggal percaya atau tidak percaya. Kalau Anda menggugat, hentikan berdiskusi. Itu saja. Kok jadi pasrah, Bang? Bukan pasrah. Itu prinsip diskusi begitu. Itu kitab suci sudah given, sudah tersedia. Jangan ditanya kapabilitas itu doktrin. tokoh-tokoh di situ. Itu jawaban pendeta itu, Abang. Aduh. Itu jawaban pendeta. Capek ngomong sama. Jadi sedikit aja. Kapan kita bisa ketemu sementara untuk ini saya ulangi kembali ya, izin dulu saya ulangi kembali. Saya ulangi kembali argumentasinya Bang Juma. Ini bagus sekali sebagai edukasi buat kita semua. Kalau Lukas tidak hadir di antara mereka di Yohanes 17:8, dari manakah Lukas mendapat informasi tentang Yesus begitu tebal di Bible Anda? Karena itu yang perlu dijelaskan Bang Juma. Silakan. Iya. Ayo buka syaratnya lah. Ya, kenapa harus diam ya? Yohanes 17:8 jelas lah Bang Juma nerangin loh. Silakan diterangkan lah. Kita pengen tahu ini Lukas informasi mana yang menulis nih? Dari Petrus, dari Matius, murid-murid Yesus semua itu yang 11 itu. Maksud saya kenapa itu dipertanyakan? Kalau dipertanyakan itu nggak usah lagi membahas iman. Untuk apa kan? Sebenarnya kalau membahas iman. Jadi kalau orang kemudian mau cari tahu tentang kebenaran tidak boleh gitu. Boleh, tapi jangan menggugat
tokoh-tokohnya di situ. Saya tidak menggugat. Saya cuma Loh, tadi bertanya. barusan dibilang Saya bawa bertanya, Galatia 3 ayat 13. apakah Lukas ada pada saat Yesus menyerahkan segala firman? Mau ada tidak ada, apakah itu berarti Lukas jadi tidak kredibilitasnya tidak terjaga? Lah iya, dari mana Anda tahu bahwa apa yang disampaikan itu berasal dari mulut Yesus? Berarti tidak bisa dipercaya Lukas, itu aja. Ya sudah, kalau Anda tidak percaya tinggalkan. Itu aja kok repot. Kalau saya percaya, Itulah makanya saya tanya, kalau Anda percaya, apa dasar Anda percaya? Apakah Karena saya- orang-orang menghafal ucapan-ucapan Yesus atau menulis ucapan Yesus yang keluar dari mulutnya pada tahun ke-30 sampai 33? Kalau Anda mengatakan dicatat, mana lembaran kertasnya? Kalau Anda mengatakan menghafal, siapa yang menghafal Injil? Bang Juma ngerti nggak definisi iman? Nah, itu artinya Anda imani saja, udah selesai berarti. Emang Imani iya? aja. Harus imani. Begitulah caranya orang Kristen selama ini, hanya mengimani saja. Apanya karena salah? memang akalnya dibunuh, akalnya dimatikan. Tidak boleh berakal kalau orang menjadi Kristen, tidak boleh. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat Walaupun 1. iman Anda itu diikuti dengan perbuatan, kalau dasar pijakannya salah, apakah jadi benar? Dari mana Bang Juma tahu dasar pijakannya salah? Oke, boleh kita berbicara mengenai dalil? Boleh nggak kita berbicara mengenai dalil? Berani nggak saya kita? minta dari tadi. Oke, baik. Kita bicara tentang dalil. Jangan, 2 Bang. Tawarik, sabar. 2 Tawarik 6 nomor 18. Tetapi benarkah Tuhan hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi seluruh langit pun tidak dapat memuat Tuhan. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya dalil ini bahwa Tuhan tidak akan pernah bisa dimuat oleh bumi? Apatah lagi, jangankan bumi, langit, bahkan langit yang menaungi langit tidak bisa memuat Tuhan. Apakah Anda percaya? Ini dalil. Percaya. Percaya. Kalau Anda percaya Tuhan tidak mungkin turun ke bumi, apatah lagi kemudian masuk ke dalam rahim ibu, kenapa Anda percaya Tuhan datang mati di atas tiang salib? Jawab. Begini tadi. Tadi di awal diskusi sudah saya jelaskan. Ya, pasti beda kan jawabannya. Nah, kan sudah melempengkan Anda. Pertanyaan saya sederhana. Tadi saya Saudaraku, jelaskan istilah Allah dan Tuhan. Bang Juma belum paham kali. lagi Istilah aneh lagi lari ke istilah. Loh. Sekarang Tuhan mengatakan tidak akan mungkin Tuhan itu turun ke bumi. Jangankan bumi, bahkan langit yang menaungi seluruh langit tidak akan pernah bisa memuat Tuhan. Anda percaya? Yes, saya percaya. percaya. Terus kenapa? Tapi Kenapa Tuhan ada juga Tuhan menampakkan diri ke Abraham. Terus kenapa ada Tuhan mati di atas tiang salib? Tuhan juga menampakkan diri ke Abraham. Jawab dulu. Oke. Kenapa ada Tuhan kemudian mati di atas tiang salib? Yang mati itu manusianya. Tuhan itu Lord. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Lord. Berarti Tuhan tidak turun ke bumi kan? Bang Juma ngerti nggak Lord? Bahasa Inggris Lord. Enggak ngerti saya. Yang ku tahu itu lorong-lorong Udah, waktu. nggak usah kalau gitu. Lari kemana-mana. Saya tanya, Enggak. tadi Anda Kalau percaya istilahnya Tuhan saja, tidak akan... Bang Juma nggak paham. Tadi Anda berkata Tuhan tidak akan mungkin turun ke bumi. Lalu yang masuk ke rahim Maria apa? Cumi. Hah? Bang, yang masuk ke dalam tubuh Yesus itu apa? Hah? Siluman. Yang masuk ke dalam rahim Maria itu apa? Siluman. Lalu mati katanya. Padahal itu jelas-jelas Yudas. Anda paksakan Yesus karena Anda ingin menuhankan Yesus berkat ajaran orang barat. Tuhan katanya tidak bisa tembus ke bumi. Tapi kenapa bisa masuk ke dalam rahim? Belum lagi dikatakan Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada Tuhan yang tidak ada apapun yang serupa dengan engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau maha besar. Kok masuk ke dalam rahim? Itu Bang Juma sudah melanggar rambu-rambu ajaran Bang Juma. Mati meja. Kenapa jadinya gini? Iya, lepar sama Kenapa jadinya? Kenapa jadinya Karena Isa di ajaran Anda juga kan dilahirkan dari perawan Maryam. Tapi itu bukan Tuhan kan? Itu lain lagi ceritanya. Loh, kok lain lagi? masalah yang Ini kita berbicara mengenai Anda percaya dalil atau tidak. Benarkah Tuhan akan turun hidup bersama berdampingan dengan manusia?
Jangankan bumi, langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit tidak akan dapat memuat Tuhan. Terus kalau rahimahnya dapat muat. Begitu. Tadi udah saya bilang. Coba Bang Juma baca Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Oke. Kalau Anda mengatakan bahwa di situ ada Tuhan datang, tak ada Tuhan di situ yang datang. Yang datang itu adalah malaikat. Jangan menafsirkan. Saya tidak menafsirkan. Anda baca ulangan Di situ ulangan jelas-jelas 33 disebut nomor Tuhan. Keluaran 33 nomor 20. Coba Anda baca. Ada tiga Jangan orang. menafsirkan lagi apa yang tertulis. Saya tidak suruh Tinggal- Anda menafsirkan. Saya suruh Anda membaca Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada orang yang hidup bisa melihat Tuhan. Jadi yang dilihat Abraham itu Tuhan atau bukan? Di situ ditulis Tuhan menampakkan Oke. diri. Berarti bohong. Keluaran 33. Berarti Yesus Itu bohong. benar juga. Bentar bang, sedikit lagi cuma ya. Benar. Yang mana Kalau yang benar memang, ini? bentar sedikit lagi, ya. Kalau memang benar yang mendatangi Abraham adalah Tuhan dalam wujud manusia, berarti Yesus bohong. Karena Yesus mengatakan begini, tidak seorang pun pernah melihat Tuhan, melainkan anak Allah yang duduk di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Yesus menegaskan Tuhan tidak pernah dilihat siapapun. Tapi kenapa Abraham pernah melihat? Berarti Yesus bohong. Oke. Ini lagi cuma. Pak Sugi, gini. Baca pengakuan Yesus bahwa Abraham sudah melihat Yesus. Abraham melihat Yesus Bang Juma. Hah? Ada tertulis. Abraham melihat Yesus. Yohanes 10. Hah? Ya, Aduh, 10. parah. Pintar kali ya. Abraham baca di di mana, Yohanes Yesus 10. di mana? Coba bacain Bang di mana Abraham melihat Yesus. Dibacain Bang yang mau dengerin. Nah, secari ayatnya ya. Iya ya Bang. Sabar yang lain ya. Yohanes Kita 10, Bang, ini kita ada bukan 3, semacam sok terapi nih. Abraham pernah melihat Yesus. Kita tunggu sebentar ya. Sabar dulu ya semua yang lain ya. Sabar. Yohanes 8 kali ya. Iya. 8. Dia bilang 10 pula. Hati-hati Bang Juma, kena sok terapi Bang Juma. Ini ternyata Abraham pernah melihat Yesus Bang Juma. Hati-hati. Hati-hati. Kalau tidak salah. Selamat malam, Pak. Yohanes 8 kan? Malam. Ya, Gurunda. Yohanes 8:58. Selamat malam. Iya. Oh, selamat malam. Malam Bang. Bentar ya Bang ya. Bentar Bang. Kita tunggu teman Anda dulu ini. Dia mau buktikan Abraham pernah melihat Yesus. Sabar ya Bang. Kita tunggu Halo? dia Bang. Ya. Yohanes 8, coba dibuka Yohanes 8. Yohanes 8 apa? Yohanes 8 Ayat- nomor berapa? Saudara. Ayat 55 sampai 59. Oke. 55 sampai 59. Apa yang tertulis di sana? Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia, kau menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Oke. Maksudnya Siapa kamu itu baca? Maksudnya di mana ini? Di mana Abraham sudah melihat Yesus? Yesus. Itu Mana kan dia ucapan melihat? Yesus. Bisa Abraham melihat Yesus, melihat dari Yesus. Coba Bang Pak Bukan Sugi baca melihat ayat Yesus. 55 sampai 59. Bang Sudai, itu dikatakan dia, itu bukan Yesus. Di mana kamu temukan itu Yesus yang berkata dia? Itu kak masa Yesus menunjuk dia dirinya? Gimana sih kamu ini? Baca Bible aja nggak betul. Ayat 58 itu di situ ada kata Yesus. Nggak ada. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Nggak ada di situ melihat. Kamu salah kaprah Bible-nya. Ayat 55, ayat 56. 56. Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat. Ia akan. Terus? Ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya. Tidak ada ia Dan ia telah melihat. bersukacita. Tidak ada ia telah melihat. Ada di sini ditulis. Bahasa Ia telah original melihatnya. teksnya apa? Original teksnya apa? Kenapa lari-lari? Lah harus. Original teksnya menuliskan Eido atau Oida. Tidak ada dia telah melihatnya. Gak ada. Eida itu melihat dan ia melihat. Berarti ditambah lagi ya Gurunda ya? Ditambah lagi. Aduh Pak. Ku bilang orang-orang kafir itu saudara-saudaranya setan untuk menyesatkan manusia.
Dengan cara apa mereka menyesatkan? Dengan cara mengedit Bibelnya sendiri untuk menyesatkan orang-orang Kristen itu sendiri. Astagfirullah. Ayo kita taruhan yuk. Kita taruhan. Ada nggak Ayat kata yang 57 telah itu melihatnya di situ? Apa artinya itu? Oida itu Ayat artinya 57 melihat. coba dibaca. Ayat 57. 57 lagi. Coba ayat 57 Tadi Bang sudah Juma gugur. baca. Lari lagi ke 57. Ayat 57 baca dulu. Ayat Tadi 57. lari. Yang tadi gugur kan? Aku dulu. Tuh, kok gugur? Jangan dulu main gugur-guguran. Baca ayat 57. Apa yang dikatakan di sana? Ayat 57. Bisa baca enggak? Bisa. Ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi Nah, itu coba baca. kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Itu orang bilang. Itu kan orang yang mengatakan itu. Aduh, berarti lagi-lagi Bang Juma melanggar prinsip diskusi. Loh, kok melanggar prinsip diskusi? Gimana sih orang ini? Prinsip diskusi itu Bang Juma tinggal percaya atau tidak percaya. Nggak bisa. Nggak ada diskusi begitu. Nggak bisa. Ada diskusi begitu. Ya, udah Itu betul. bukan diskusi. Diskusi Anda itu mengajar. perang argumen. Weh, diskusi Berarti itu perang kamu argumen. menyatakan Yahudi di situ Bukan bodoh. masalah percaya atau tidak Apa percaya. jawaban Yesus? Gimana sih? Di data nomor 57, apa jawaban Yesus terhadap ucapan orang Yahudi tadi? Apa ucapan Dilempari Yesus? batu. 58. Dilempari batu. 58. 58. Apa kata Coba Yesus? baca. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku. Maksudnya apa itu? Aku telah ada. Itu penambahan. Aku telah ada itu penambahan. Ayo. Kacau dah. Selalu begitu Saya cara gaya berhenti diskusi. jadi apologet kalau itu bukan tambahan. Berhenti saya apologet. Kututup akun saya untuk selamanya. Kalau itu bukan tambahan. Ayo. Ada nggak orang Kristen yang pintar yang bisa berdiskusi dengan saya pakai intelektual yang tinggi dengan menggunakan kritik Udahlah, kalau gitu. teks? Ya sudahlah. Ini tambahan, ini tidak ada di original teksnya, itu tidak ada. Mau sampai 2 hari Baca. sebelum kiamat Anda temukan original teksnya, itu tak Udah, ada. Kata aku telah teksnya. ada itu tak ada. Coba baca di Sente Bible.com. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada, itu penambahan. Siapa yang bisa buka kamera di sini? Kita taruhan 100 juta Bisa, Bang. tunai. Saya transfer malam ini juga kepada siapa yang bisa menunjukkan adanya original teks yang mengatakan artinya yang benar. Aku telah ada. Silakan 100 juta. Biar Buka, saya jatuh Pak De. miskin. Yang Buka, penting Pak De. saya tunjukkan kebenaran. Penambahan Paralel. itu, Pak. Penambahan itu. Paralel ahi. Jangan Yang sini. berapa? 58. Iya. Paralel ya? Yang paralel. 58. Yang paralel. Itu Yang sudah. paralel. Iya. Ini yang baru ini. Dia ngikuti terjemahan ini. Oke, kita ikut yang paralel ya. Mana paralel. 100 juta. Ah, terpaksa saya tidak jadi kawin tahun ini. Coba Banyu. Aku yang bantu Banyu. Aku yang bantu. Aku tukang putung ayam aja. Aku tukang putung. Aku yang bantu. Yohanes 8 ayat 58 ya. Jangan 50 juta, 100 juta. Oh, ada yang nambahin 50 katanya di bawah. 58. Aku nambahin 99. Yang mana? Yang mana, Aki? Yang versi apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada, itu penambahan. Tunjuk angka 15 10. 58-nya Pak De. 15 10. Ini 58. 15 10. 58. Telah ada, 15. coba, telah ada. Telah ada. Telah ada. Telah ada, akhi. Angka berapa Yang di sini? La haula wala quwata ini sama juga dengan ini. Ini ya. kata telah ada itu angka berapa, Paman? Iya, ini. Ah, coba. 15 10. Ah, Nah itu ketik. apa katanya di situ? Apa artinya? Emi. Apa, akhi? Imperatif bentuk perintah. Kenapa larinya ke situ ya? 15:10 Emi. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Kores nih, kores. Ini nih, Emi. Mau tidur si balik. kores nih. Ini nih. Emi Emi. tinggal dibaca sayang. Akhiku sayangku tinggal dibaca. Iya, ini Emi. Artinya apa? Artinya Emi. Nah, itu dia. Ada. Kenapa terlalu jauh? Akhiku tinggi kali ilmunya. Guruku ini. Aku artinya aku. Anda Itu tinggal aja. klik saja, akhi. 15:10 tinggal diklik sayang. Kucium juga lama-lama ini abangku.
Hanya aku itu Pak De. Tidak ada yang Iya. Sudah ada. Mana sih tadi? Polres. Ini, ini. Tinggal diklik Bu, nggak usah diklik. Kursornya ditekan aja di situ. Apa artinya di situ sayang? TB-nya apa? Kira bahasa Cina Diterjemahkan tadi ya. ya. Huaini ya. Bukannya? Amy itu artinya apa? Amy, kok susah ya? Aku. Berarti terjemahan yang sebenarnya adalah Aku. Gimana Bang Aku. Sede? aku. Mana telah adanya? Telah adanya mana? Telah adanya nggak ada tambahan. Nah, apa bahasa Yunani telah ada, akhi? Telah ada. Ecei, Parksei. Bunda itu sama dengan Yohanes 10:30 ya. Yang aku dan Bapak itu kan tidak ada juga, adalah satu. Itu kan ego Amy. Aku telah ada sama saja. Kenapa kalau Keluaran 3:15? Sebelum Abraham jadi aku ada, itu merujuk ke Keluaran 3 ayat 15. Nah kan saya sudah bilang pasti ke situ. Coba baca Keluaran 3 ayat 15. Ada artinya dalam bahasa Yunani, ada artinya apa? Dalam bahasa Yunani. Aku ada. Ada apa artinya dalam bahasa Yunani? Ego Amy. Mana ada? Aduh, parah nih, parah. Jadi Bang Juma itu selalu Kenapa jadi saya yang selalu salah ya? Kok jadi saya selalu salah? Iya, selalu memposisikan dirinya, yang lain itu semua salah. Penerjemah juga salah. Ini data loh, original teksnya di situ sudah jelas Amy. Kenapa jadi Bang Suma yang salah? Dia yang salah nyalain orang. Abang Zuma salah sebab Abang Zuma tahu originalnya, itu salahnya. Dia tidak itu tahu, dia hanya terjemahannya. Jadi dia maunya itu Gurunda yang betul terjemahan, yang original itu salah gitu. Oh, baguslah. Gitu maunya dia. 10 tahun kemudian berubah ini. Kalau ikuti terjemahan juga habis dia kalau gua nanya. Berarti lebih tua Yesus daripada Abraham ya? Mau lu kayak gitu? Kalau Bang Andi sudah logika lagi. Mau lu? Aku sih ikutin selera dia Bang Juma. Gue tanya, mana lebih tua Abraham daripada Yesus berdasarkan 58 itu? Mana lebih tua Abraham daripada Yesus berdasarkan 58 itu? Bang Juma, berdasarkan 58 iman dia begitu Bang Juma. Berdasarkan iman dia nih, mana lebih tua Abraham daripada Yesus berdasarkan iman dia? lebih tua Bang Ferdinand. Bukan, dia dengan bicara begitu Yesus, dia merujuk ke Keluaran 3 ayat 15. Bang, sudah aku mau nanya kepada Anda berdasarkan selera iman Anda. Silakan. Ya. Silakan. Mana lebih tua Abraham daripada Yesus berdasarkan data 58? Yesus sudah ada sebelum Abraham. Iya, saya tanya berdasarkan data 58, mana lebih tua Yesus daripada Abraham? Secara kemanusiaan lebih dulu Abraham ada. Tapi Secara Yesus iman? sudah ada ilahi. Nah, ini dia nih, dibagi dua lagi kan? Jadi Nggak konsisten ilahi lagi, tadi Bang itu Juma. Ya hak kami itu. Jangan menggugah hak Dua kami. Tawarik Jangan menggugah hak 6:18. kami. 2 Tawarik 6:18. Tuhan tidak akan bisa turun ke bumi. Karena jangankan bumi, langit, bahkan langit yang menaungi langit pun itu tidak bisa memuat Tuhan. Kok bisa jadi Yesus? Kecil amat. Itu dalam rangka Salomo membangun bait suci. Aduh. Jadi untuk memahamkan kepada Salomo bahwa kamu buat pun rumah bait suci, bukannya saya berkenan di situ. Saya tidak berkenan, tapi oke sajalah kamu buat juga nggak apa-apa. Akhirnya. Tapi Tuhan dikatakan maha besar. Hadir loh di situ. Tuhan dikatakan maha besar. Iya, tapi pada akhirnya Tuhan hadir ke rumah bait suci yang dibangun Salomo itu. Sulaiman. Itu kemuliaan Tuhan. Iya, kemuliaan Tuhan sama dengan Tuhan. Sekarang Yesus ini bukan kemuliaan Tuhan. Yesus ini Tuhan beneran. Kemanusiaan. Ya memang iya Tuhan. Tapi sedangkan Tuhan itu maha besar. Diskusi awal, Bang Juma harus meluruskan dulu istilah-istilah Alkitab. Dalam Alkitab itu
Allah beda dengan Tuhan. Allah itu apa? Elohim, Tuhan itu Adonai. Jadi ada objek pencipta langit dan bumi itu ada berapa? Satu, tadi saya jelaskan ke Pak Sugi. Satu. Ibrani Objek 1 yang ayat paling 2. objek yang maha tapi besar Allah itu ini, punya mekanisme. objek yang maha besar ini itu tidak bisa kemudian dikatakan kecil. Saya tidak mau tahu itu. Pokoknya Bang Juma baca Ibrani 1 ayat 2. Udahlah, cocoklah Anda Bang jadi Juma Kristen baca kalau Ibrani 1 ayat 2. Tadi Pak Sugi cocoklah Anda jadi. jelaskan. Sekarang di Maliaki 3 nomor 6. Akulah Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Tuhan di situ adalah tetragrammaton. Tuhan di sini adalah pencipta langit dan bumi, tidak akan pernah berubah. Sedangkan Yesus dikatakan dalam Ibrani 13, Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan tidak pernah berubah, Yesus juga tidak pernah berubah. Iya. Ayo. Memang ya. Yesus Karena manusia. Yesus adalah Tuhan. Mati bija. Jadi Tuhan berubah. Ibrani 13:68, Yesus dulu, kini, dan selamanya tidak pernah berubah. Dia tetap anak manusia. Gitu. Enggak, jadi Bang Juma begini itu enggak paham istilah Elohim dan Adonai. Loh, kenapa? Allah Kenapa dan jadi Tuhan. sayap? Yesus ini Allah atau Tuhan? Adonai, iya Adonai. Bukan Allah. Adonai itu adalah Allah itu sendiri. Buset. Mati bija. Yesus Memang ini iya. Adonai atau Allah? Bahwa iman Kristen itu canggih. Loh, pakai ini. Bukan canggih, Yang cangkok. Bang Juma bayangkan. Mencangkok ajaran Romawi, Yunani. Iman Itulah Kristen itu Kristen. adalah iman S3, bukan iman S1. Oh ya? Jadi Elohim dan Adonai, Theos dan Kurios, God dan Sama. God, Ilah dan Rab. Sama. Itu sama. Itu sama tapi beda pribadinya. Tapi beda. Ini yang Anda katakan S3. Sama tapi beda. Itu S3. Thomas bilang, ya Allahku, ya Tuhanku. Kenapa dia harus S3. sebut dua Sarap, istilah? sinting, soak. Somplak. Jadi Somplak, S4. jangan Bang Juma Dulu, mengira Bang Juma sudah paling Apa pintar. sih? Diam dulu. Itu sama tapi beda. Apa itu? Jangan Bang Juma merasa udah paling pintar. Sudah, diam dulu. Diam dulu. Bukan. Diam dulu. Ya. Bukan Bang. Anda membantah semua dalil soalnya. Itu masalahnya. Ibrani 13:8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Yang Anda tahu yang keluar dari rahim Maria itu manusia kan? Betul? Itu tidak akan pernah berubah selama-lamanya manusia. Andai saja yang keluar dari rahim Maria itu Tuhan, dunia ini kiamat. Kita gila semua. Gila semua kita ini. 9 bulan Tuhan nongkrong dalam kandungan ya. Dan itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan manusia. Yesus manusia. Bagaimana bisa dikatakan Yesus Tuhan? Sementara Tuhan sebelum Yesus lebih dulu Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan dikatakan dalam Yeremia 10 nomor 6, Tuhan maha besar. Saking besarnya, langit yang menaungi langit pun tidak bisa memuat Tuhan. Kok tiba-tiba masuk ke dalam rahim manusia? Ayolah Bang, ayolah. Gunakan akal sehat. Jangan ego terhadap ajaran yang dibawa oleh penjajah itu. Tidak paham istilah Allah dan Tuhan. Ya, coba ajarin saya. Tuhan adalah tadi udah saya bacakan ke ibu itu tadi 1 Korintus 8. Saya aja. Bang coba baca. Tuhan adalah. Coba baca aja 1 Korintus 8 ayat 6. Singkat aja Bang. Jangan nanti sampai melebar kita. Tuhan adalah. Tuhan itu Lord Kurios. Yes, itu kesamaan kata dalam bahasa lain. Yang saya tanya definisinya. Tuhan adalah. Tuhan itu ya Tuhan segala Tuhan. Apa ini? S3 kayak gini. Jadi apa? Jadi menurut Anda apa itu Tuhan? Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Bagi kami itu Allah. Ya, Allah itu apa? Itulah pencipta langit dan bumi, mencipta Tuhan? lewat Tuhan.
Emang canggih, iman Kristen itu canggih. Jadi istilahnya Yang ada yang pencipta istilahnya langit coba dan bumi itu adalah Elohim. Coba Anda analogikan bagaimana itu? Tuhan, Ya. Allah menciptakan melalui Tuhan gitu. Iya, benar. Apakah Allah dan Tuhan satu pribadi atau beda pribadi? Beda pribadi tapi satu kesatuan. Buset dah. Seperti Macam Daniel 7 ayat 13-14 yang lanjut usianya dan manusia. Udahlah bang. Emang Kelas- canggih. Jadi Iya tidak canggih. sesederhana Bang Juma Canggih karena pikirkan. tidak masuk akal. Memang benar enggak bagi kalian sudah tidak masuk akal. Lah, kalau baca sudah tidak 1 masuk Korintus akal, 8:6. kalau sudah tidak masuk akal, berarti orang yang mengimaninya adalah orang gila, betul? Benar nggak? Terserah mau orang gila, terserah. Ini orang gila itu bang. Terserah. Anda coba lihat, ada orang makan nasi basi. Bagi Buktinya kita orang tidak Kristen masuk akal, pintar-pintar. tapi orang gila mengatakan itu masuk akal. Gila kan? Buktinya orang Kristen pintar-pintar, dapat Nobel banyak-banyak. Oh, kalau Kristen berbicara mengenai duniawi pintar, tapi kalau berbicara mengenai Bible, lebih pintar kambing daripada Kristen. Terserah mau Itu Bang. Kalau Kita saya nggak hampir pernah 2 jam menghina loh. Muslim. Kita Saya hampir tidak akan 2 pernah jam loh. menghina Muslim. Saya tidak minta Anda menghina Muslim. Anda mengatakan Kristen pintar-pintar. Oke, saya akan mengakui Tapi nggak usah bawa Kristen kambing. pintar dalam segi duniawi pintar. Tapi dalam segi Bible, Anda lihat tadi Ferdinand tadi kubuat jadi sambal pecel lele. Anda lihat. Tidak Ini saya ada bacakan orang dulu, Kristen pintar. saya bacakan dulu Pendeta ya, pun tidak Bang akan Juma. pernah pintar kalau berbicara mengenai Bible. Dia hanya bisa mendoktrin dan mendogma. Pahami itu. Bisa Tidak saya ada baca orang ini dulu. pintar 1 kalau Korintus membahas Bible 8:6. itu di Kristen tidak ada. Gak ada bang. Karena Bisa saya Kristen bacakan lebih dulu? dulu. Karena Kristen lebih dulu mengedepankan iman. Maka semua yang ada dalam Bible diakal-akalin mengikuti iman. Itulah kalian. Karena lebih dulu beriman daripada berajar, maka iman Anda harus lebih kuat daripada apa yang diterima oleh akal Anda. Sehingga akal Anda harus tunduk kepada iman saudara. Itulah fakta. Bisa saya bacakan 1 Korintus 8:6. Udah bang, cukup bang. Bisa saya bacakan. Bang Juma nggak lihat Silakan. sama dia ini. Nah ini saya bacakan ya 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Yang daripadanya. La ilaha illallah al-ahad. 1 Korintus 8 ayat 4. Kenapa ada kalimat Islam di situ, Bang? Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Jadi Yesus bukan kan? Nah, mau saya bacakan dulu ayat 6 ya. Nggak ada Allah lain kan? Kita hanya Cuman ada Allah satu kan? Allah saja. Habis itu gue yaitu yang nanya Bapa. dia, biarin. Yang Silakan, Ray. daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Untuk Dia kita hidup. Ya cukup. Sudah Dan satu Tuhan Udah saja. cukup. Sudah Tuhan kamu ada berapa? Apa? Tuhan kamu ada berapa? Ini yang mau saya jelaskan ke Bang Juma. Ya nggak usah dijelasin, Dia nanya ternyata langsung. tidak paham. Biar cepet nih, Tuhan kamu ada berapa? Saya jelaskan dulu Nggak usah dasar-dasarnya. dijelasin. Kita udah paham. Tuhan kamu ada berapa? Tinggal jawab. 1, 2, atau 3. Cuma itu doang kok saya nanya. Habis ini balikin lagi. Tuhan Anda ada berapa? 1, 2, atau 3? Sederhana kok. Daripada diputer. Yuk, Tuhan kamu ada berapa? Monggo, jawab. 1. Kandage, Sukran. Tuhannya satu ya. katanya. Tuhan dia 1. Kalau Tuhan Bang kamu Kandage, terima 1, kasih, Bang. kalau Tuhan kamu 1, siapakah yang Tuhan antara Bapa dan Yesus? Bapak itu Allah. Yesus? Yesus itu Tuhan. Iya. Berapa Tuhan? Adonai. Berapa Tuhan? 1. Yang mana yang Tuhan? Yesus. Oke, baik. Apakah Tuhan itu maha besar? Allah maha besar. Kalau Yesus? Maha besar juga karena dia di dalam Allah. Oke, maha besar juga. Baik. Apakah Itu tidak sanggup, bisa dipisah. apakah sanggup kandungan Bunda Maria mengandung yang maha besar itu? Itu yang dikandung adalah manusia, daging. Berarti Yesus tidak maha besar. Maha besar dalam keilahiannya.
Tapi dia dengan sukarela datang dalam wujud manusia. Mulai lagi. Mulai lagi kemana-mana. Ngapain Yesus ngomong Bapa lebih besar daripada aku? Baca saja 1 Korintus 8 ayat 6. Selesai sudah perkara. Kalau memang Yesus maha besar seperti yang kamu katakan, apa kata Yesus? Bapa lebih besar daripada aku. 14:28 Yohanes. Nah, Benar. 10:29 nah juga. katanya Karena maha Yesus besar. itu ada di Yang dalam bohong Bapa. Anda atau Yesus? Pak Sugi baca 1 Korintus 8 ayat 6. Itu dulu pengakuan Yesus itu dulu. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Berarti Iya, kalau Bapa lebih besar daripada Yesus, berarti Yesus tidak maha besar. Karena kalau sudah disebut maha itu tidak dia bisa yang berlogika paling. begitu. Loh, Tidak bisa berlogika begitu. kenapa Yesus nggak yang bisa? ngomong, Yesus yang ngomong kok. Orang Yesus yang ngomong. Jadi Allah Maha Besar, Yesus ada di dalam itu. Nah, kalau dia ada di dalam, kalau dia ada di dalam yang maha besar, berarti dia nggak maha besar. Berarti lebih besar tempatnya daripada dia. Pak Sugi tahu himpunan? Tahu himpunan enggak? Tuhan lu himpunan. Misalnya himpunan. Telur ayam. Buka Jadi, buka bagi kurung, kamu, tutup kurung. kalian itu dalam Dalam himpunan. kurung itu. Ada aja. Aduh. Tapi terima Jadi kasih udah telah saya bilang, Nah, tinggal dulu, baca terima saja kasih 1 kepada Korintus 8 Bang ayat Juma 6. yang telah menghajar si Ferdinand, yang kemudian berdatangan lagi lah orang-orang yang sok ingin mengalahkan Ferdinand. Gitulah. Terima kasih ya Bang Juma ya. Saya nggak nyimak tapi saya dapat info. Terima kasih telah menghajar Ferdinand sampai menjadi kerupuk. Jadi sayur lontong, Bang. Oh, saya lontongnya. Iya. Bro, saya ulang kembali sudah ya. Yesus itu waktu bayi dia udah Tuhan apa belum Tuhan, Bang? Kurios ya, kurios. Oke. Lord. Yesus waktu bayi itu dia maha tahu atau tidak maha tahu? Maha tahu dan dia semua tahu, tapi dia menempatkannya. Kepura-puraan. Baik. Apa Kalau jawabanmu? perlu. Gak apa-apa, jawab aja. Yesus waktu bayi dia Iya. maha kuasa atau tidak maha kuasa? Maha kuasa. Maha kuasa. Apa yang dikuasai bayi Yesus? Tete ibunya. Bayi itu hanya wujud manusia. Saya nanya, Jangan- kan bayi jangan Yesus. fokus kepada Bang, bayinya. dengerin Bang. Yesus bayi maha kuasa. Apa yang dia kuasai bayi itu, Bang? Begini. Begini, ya. Kalau soal menguasai, jangan bapak-bapak melanggar rambu-rambu ajaran bapak. Ya kan saya cuma nanya, Bang. Sementara di Anda. ajaran bapak-bapak itu disebutkan bahwa Isa menghidupkan orang mati, dalam bayi membuat dari tanah liat. Gak apa-apa, biarin ikuti aja Pak De. Waktu Yesus menghidupkan orang mati, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhan, baik. Yesus waktu menghidupkan orang mati, dia bersyukur kepada siapa? Pada Allah, Bapa. Yang mana yang Tuhan? Bapa atau Yesus? Nah itu yang tadi saya mau saya jelaskan kepada kalian. Ya coba Kalian jelaskan ini sampai diputar, silakan. tidak paham istilah Allah dan Tuhan, Elohim dan Adonai. Allah itu siapa sih? Elohim. Allah menurut Anda? Elohim. Oke, baik. Dari mana Anda Berarti mendapatkan? Musa itu Dari Allah. mana Anda mendapatkan kata Allah itu? Itu kan terjemahan dari Elohim. Kalau saya pribadi kurang setuju diterjemahkan kepada Allah karena itu Terus sudah kalau dipakai oleh Islam nggak setuju, sebagai kenapa nama. kau pakai? Itu kan LAI. Kalau saya lebih setuju dipakai ilah. Oke, baik. Jadi ilah. jangan menyebut kata Allah lagi ya. Itu nggak bisa berkata begitu karena di Arab sana pun orang menggunakan kata itu. Nggak, Allah. kamu setuju nggak penggunaan kata Allah itu oleh LAI? Kalau saya secara pribadi tidak perlu lah, tapi itu tidak masalah. Oke, secara tidak Karena- pribadi, secara pribadi tidak setuju, betul? Iya. Kalau tidak setuju masih dipakai atau tidak? Jadi saya begini,
Begini lagi. Pola pikir saya tidak sepola pikir kalian. Bagi kalian Allah adalah nama, proper name. Bagi Sekarang kami Allah saya adalah tanya kepada generic name. Anda. Anda tidak setuju kenapa Anda pakai? Anda normal? Itu tidak menjadi patokan, Bang. Apa? Jadi bukan maksud saya untuk apalah itu dipertanyakan. Yang penting hakikat dari istilah itu apa yang penting. Itu yang kita pahami. Oke, baik, saya tanya Toh, kepada Anda. Begini, Mudah-mudahan toh Kristen S3 cuma- Anda cuma di berfungsi. Indonesia ini. Dengerin. Mudah-mudahan S3 Anda berfungsi. Allah itu nama atau sebutan? Di kami itu generic name, sebutan. Oke, dari mana Anda belajar seperti itu? Dari kitab suci. Siapa yang ngajarin Anda? Silakan. Mana datanya? Baca aja kitab suci. Di mana tertulis itu Allah itu adalah sebutan? Di mana tertulis? Ulangan 6:4. Ulangan 6:4 enggak ada kata Allah di sana. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Iya. Iya. Tuhanmu berapa? 1. Siapa? Yesus. Pernah nggak Yesus mengklaim dirinya Tuhan? Iya. Di mana tertulis Yesus mengaku Tuhan? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan? Iya. Di situ tertulis original teksnya apa? Kurios. Kurios itu artinya apa? Tuhan sama. Kalau Theos artinya apa? Allah. Ini dia nih Banyuwan nih. Kucluk S3 begini gobloknya minta ampun. Loh. S3 kok begini kucluk. Aduh. Anda yang keliru. Anda itu membawa Tuhan. sudut pandang bahasa Indonesia. Theos itu Allah gitu loh. Aduh. Anda yang keliru. Izin Bang Andi. Aduh, capek bener-bener. Loh. Anda jangan membawa sudut pandang bahasa Indonesia, bawa sudut pandang Yunani atau Inggris. Bang Sude. Yunani itu Theos artinya apa? Diterjemahkan oleh Allah. Yunani itu Theos artinya bukan Allah, tapi dewa. Sama saja. Mau Dengerin dewa dulu, juga gue boleh. ajarin dulu. Ini gue belajar di Banjuma. Iya. Gue belajar di Saya Banjuma. terima, saya terima. Diam dulu. Gue belajar di Banjuma ini. Theos itu artinya dewa. Kalau Tuhan itu apa Bang? Banjuma? Arkontas. Arkontas. Belajar lagi Yunani coy. Lanjut Bang Juma, hajar di situ. Ini Al-Hidayah, gantian. Iya, Kenyakan diri kalian. Sedikit dong tadi. Gini dong Bang Sude, dalam diskusi jangan kita menganggap musuh kita ini harus ditumpaskan Bang. Kita di sini dalam ranah edukasi. Kalau memang keimanan jangan dibawa naik lah. Kami percaya itu iman kamu memang silakan. Tapi di sini kan kita membuka wawasan seperti yang Guru Zuma sampaikan. Ini bukan merendahkan Bang, bukan melecehkan. Tetapi mengajak kalian merenung dan telaah lagi. Karena beliau ini mengutarakan ayat-ayat Bible. Kalau memang Al-Quran, Bible itu kamu percayakan, maka alangkah baiknya kalau dudukkanlah Yesus ini sebagai pelakon utama. Ataupun uknum yang paling penting gitu. Nah kalau Anda sudah dudukkan Yesus sebagai pelakon atau pengasas film itu, kenapa sebaliknya yang Anda utarakan surat-surat Paulus? Coba ini saya uji Anda. 1 Korintus 8 nomor 6 itu Bang, itu bukan Paulus bilang tuh. Bagi kita satu Allah saja yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Sedangkan menurut Yesus, dalam Markus 12:29 Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Menurut Yesus Tuhan dan Allah itu sama. Kalau menurut Paulus dia berbeda. Nah di sini bukan asal serang, bukan asal saya bunuh nih, asal saya hapuskan bang semua, bukan begitu kalau diskusi. Coba kita belajar telaah, renungkan. Karena kami di sini tidak lain adalah edukasi sesuai dengan kewajiban kami sebagai orang Islam. Gitu. Silakan lanjut. Nah tadi kan bangnya udah menyebut, Yesus menyebut Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi saudara-saudara Muslim itu harus kritis membaca istilah Tuhan di dalam Alkitab. Ketika merujuk Tuhan di Perjanjian Lama itu sudah pasti Hasem, Adonai di Yahudi. Tetragramaton yang tidak boleh disebut namanya sembarangan, atau boleh saya sebut Perjanjian Baru Tuhan itu siapa? Itu teks aslinya
YHWH, Oh, Tuhan itu YHWH, perjanjian baru. di perjanjian lama. Kalau perjanjian baru ini maksudnya Tuhan itu siapa? Yesus kamu bilang kan tadi ya? Itulah mengapa kenapa Yahudi itulah? marah. Itulah makanya Yahudi marah. Enggak, perjanjian baru ini Tuhan Anda siapa? Jangan dulu ditekan-tekan terus. Saya jelaskan dulu Bukan detailnya. yang langsung ini bang. Tidak ada sudah muter-muternya kita ini. Perjanjian baru Tuhannya siapa? Yesus. Yesus. Nah, Yesus berkata tuh dalam Matius 11:25 apa dia bilang? Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Tidak Ya, pernah Tuhan di Yesus situ bilang aku bersyukur kepadaku sebab aku Tuhan. Jadi sekarang Anda Tuhan kan siapa nih? Tuhan langit dan bumi atau Tuhan anak Maria nih? Bukan. Begini, Gimana? Tuhan di situ harus dilihat sebagai yang 4 huruf itu. Berarti dua Tuhan kalau gitu. Yesus menyebutmu Tuhan, dirinya juga Tuhan gitu. Jadi dua Tuhan. Tidak. Yang kamu bilang tadi Dari Tuhan yang situlah kedua nanti gimana? kita tahu siapa itu Yesus. Coba kasih tahu kami siapa Lama-lama Yesus. gue panggil Pak Yakub Sulistio kalau begini. Mana pendeta Yakub Jadi ini? dengan begitu, kenapa Yahudi marah? Loh kenapa ke Yahudi? Karena dia Marah menyamakan mereka diri karena dengan- kitabnya ada nempel di Bible kamu. Jangan ke situ. Sekarang fokus Ya. saja ke Yesus ini. Karena Coba kasih itu tahu kami. asal muasalnya dari situ. Loh, enggak ada Karena Yahudi Yesus- menyebut Yesus, Bang, enggak ada. Orang Yahudi enggak ada panggil Yesus Tuhan. Gimana sih kamu ini? Itu saya bilang, Yahudi marah karena Yesus mengklaim dirinya Adalah Tuhan itu sendiri. Loh, di mana itu dia bilang? Enggak pernah aku terbaca itu. Di mana Itu dia tadi, Yesus bilang kan- Tuhannya dia yang Tuhan? Di mana? Kan udah saya kutip tadi Yohanes 8 ayat 58. Aduh, enggak, itu bukan Tuhan. Melihat Abraham itu. Enggak ada di situ Tuhan Yesus, enggak ada. Aduh. Kenapa Yohanes aku? 8 ayat 58 yang kalian ada Cukup, sebelum Pak, Abraham tadi. jadi aku Muter-muter sudah dia. ada. Cukup, nggak apa-apa, biarin. Sekarang kalian baca Keluaran 3 ayat 15. Keluaran 3:15. Inilah namaku, aku ini Allah, inilah sebutanmu kepada semua bangsa turun-temurun. Apa kaitannya? Itulah yang dirujuk oleh Yesus, makanya Yahudi marah. dirujuk sama Yesus. Berarti Musa menyembah Yesus. Tuhannya Musa Iya, Yesus benar. gitu. Benar, ya. Oh, Tuhannya Musa adalah anak Maria. Luar biasa kamu ini. Iya. Silakan percaya atau tidak percaya. Baik. Berarti Musa pernah ke gereja hari Minggu? Gereja itu hanya tempat peribadatan. Oh, bukan tempat memuja Yesus gitu. Itu tidak penting untuk dipertanyakan. Tidak Oh, tidak penting. penting. Kok Kalau kalian tidak jawab penting apa? kenapa dilakukan, Bang, setiap Apakah minggu? waktu Musa sudah ada sinagoga? Ada. Mana ada? Masalahnya gereja di mana? Zaman Musa tidak ada. Enggak ada. Di zaman Musa belum ada sinagoga, yang ada kemah pertemuan. Oh, kemah pertemuan. Jadi yang sinagoga sekarang itu apa? Dulunya apa itu? Dipanggil apa dulu? Sinagoga itu untuk yang datang jangan kesana kemari, udah cukup. pada Yahudi. Muter dia. Gini lah Bang, sudah ya. Ingat. Saya hanya mengejar logika abang. Loh, saya bukan Itu pakai logika yang nggak nih. penting. Saya mengejar Anda, apakah Anda ini duduk dengan Bible atau duduk dengan gereja punya doktrin? Ternyata bila kita rujuk Bible, Yesus bilang dia bukan Tuhan, Tuhannya itu mu, Bapak. Kenapa Anda bilang Tuhan kamu Yesus? Musa tidak pernah sembah Yesus, Musa tidak pernah ke gereja, Musa tidak pernah yang namanya kebaktian, coloring, rabana, sambut Natalan, 25 Desember, tidak pernah. Oke, lanjut kita lagi. kembalikan ke topik ya. Sebentar. Kita kembalikan ke topik biar Banyuma masuk lagi. Sebenarnya Kristen ini kan mengenai penyaliban tadi si topiknya kemana-mana toh. Saya kan nyimak. Sebenarnya yang disalib terkutuk itu Tuhan, Yesus atau Yudas gitu loh. Silakan di Jerry kau diam dulu kau sudah ya. Jerry, yang mati terkutuk di tiang salib itu Yesus atau Yudas? Silakan. Ada yang mau jawab? Boleh saya jawab, Bang? Ya, silakan. Terima kasih ya, Bang. Gedein suaranya, Bang. Iya, Bang. Boleh saya jawab ya? Ya, boleh, Bang. Silakan, Bang. Terima kasih. Iya, tadi saya menyimak dari perdebatan Bang Koma dan Sudeo yang tidak kalah menarik juga. Dengan perbantahan, dengan dalil, Bang, langsung aja ke topiknya, Bang. Topik baru. Yang mati di tiang salib itu Baik. Yesus atau Yudas yang mati terkutuk di tiang salib? Langsung, Bang. Baik. Yesus yang mati di tiang salib. Jadi Yesus terkutuk di tiang salib ya? Bahasanya terkutuk. Betul?
Karena dosanya manusia, maka dia tergantung di atas kayu salib untuk menebus, bahwa tanggungan dia karena cintanya dia, maka dia menjadi yang hina. Itu maksudnya. Oke. Sebelum ke Banyuma, artinya Anda meyakini bahwa Tuhan Anda namanya Yesus mati terkutuk di tiang salib, betul? Betul, dia mati Betul. terkutuk untuk menanggung dosa Oke, manusia. baik. Rela diri, ya. Jadi makanya kan dibilang dia turun mengosongkan diri menjadi hamba. Maka yang tergantung di atas kayu salib itu adalah bentuk dari sacrifice atau pengorbanan itu. Oke Bang, udah cukup Bang. Tergenaplah di Yesaya tentang di Mazmur. Kita belum jawab tujuannya Bang. Baru ini dulu objeknya dulu. Jadi Anda sudah mengakui Tuhan Anda namanya Yesus mati terkutuk di tiang salib, kan begitu ya? Betul. Oke, silakan Banyuma. Masuk lagi, teredukasi kan nih? Iya. Terkutuk, kenapa bisa dia terkutuk? Iya. Tadi Bang Zuma terima kasih. Ya, terkutuk karena akibat dari manusia yang penuh dengan perbudakan, dosa dan lain sebagainya. Maka rasa cinta Tuhan yang begitu besar, maka dia merelakan diri untuk menebus manusia dengan tergantungnya. Maka Paulus menuliskan bahwa terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Dia hanya untuk mati bagi manusia. Relakan diri. Di mana dalilnya? Abang, tidak usah terlalu panjang. Di mana dalilnya di kitab yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya orang Israel bahwa dosa-dosa orang itu bisa ditanggung oleh Tuhan pencipta langit dan bumi dengan cara Tuhan mengosongkan diri menjadi manusia. Itu tertulis di mana? Di dalam Injil Yohanes berbicara bahwa firman itu turun menjadi manusia. Allah yang sempurna itu gini Bang Zuma. Turun jadi manusia. Allah yang sempurna itu kita tidak turun bisa, jadi manusia. Ini Bang Zuma, entar dulu. Allah yang sempurna itu, Allah yang maha agung itu, kita tidak bisa melihat dia secara real kayak gitu. Dia datang pun dunia ini tidak bisa. Dunia ini tidak bisa muat dalam hal itu, ya kan? Tapi kenapa bisa dimuat oleh tubuhnya Yesus? Maka dengan demikian bahwa Bapa firman itu turun menjadi daging. Ya, kan katanya Tuhan tidak bisa dimuat sama bumi. Betul. Maka dengan demikian. Tapi kenapa bisa dimuat oleh tubuhnya Yesus? Nah, maka dengan demikian bahwa Tuhan itu harus turun berkenosis menjadi manusia, sehingga dagingnya Allah. Gini, dagingnya Allah itu, ya, karena gini, kita apa tidak ini? bisa. Apa ini? Lebih parah ini. Enggak, tunggu dulu Abang. Tuhan tidak bisa, bumi ini tidak bisa memuat Tuhan. Tapi kenapa tubuhnya Yesus bisa memuat? Gimana ceritanya? Maka dari itu, gini Bang. Yang mana lebih besar, bumi atau tubuhnya Yesus? Betul. Makanya. Apanya yang betul Bang? Iya Bang, cuma makanya dari tadi. Mana lebih besar, bumi atau tubuhnya Yesus? Kalau kita melihat dari perspektif tentang keilahan Allah, Allah itu maha besar. Dia itu tidak saya bisa tanya, ditampung yang oleh mana apapun. lebih besar? Apa sih orang ini? Yang mana lebih besar, tubuhnya Yesus atau bumi ini? Tubuhnya Yesus memang kecil, dagingnya itu kecil. Betul. Tapi Tuhan mengatakan bumi ini tidak bisa memuat Tuhan. Tapi kenapa bisa memuat badannya Yesus bisa memuat Tuhan? Oke, oleh sebab itu, karena kita tidak bisa, manusia tidak bisa berjumpa dengan Allah dengan sesungguhnya, bahkan kita bisa terbakar hangus ketika dia datang. Tapi kenapa bisa memuat? Kenapa tubuh kecil Yesus pada saat bayi bisa memuat Tuhan? Nah, maka dari itu kenosis, karena berkat. Maksudnya kenosis itu apa? Kenosis itu maksudnya apa? Karena dia turun menjadi manusia. Karena Tuhan. Karena alasannya gini dulu, sabar dulu Bang. Sabar. Biar kerangkanya jelas.
mana lebih besar bumi daripada tubuh Yesus? Jawab, lebih besar mana? Kalau secara realitasnya, Enggak usah pakai secara sejarah. oke. Saya tanya lebih besar mana? Bumi lebih besar dari tubuh Yesus itu sendiri. Bumi lebih besar daripada tubuh Yesus. Tuhan tidak bisa dimuat oleh bumi. Terus kenapa tubuh bayi Yesus bisa memuat Tuhan? Alasannya? Maka dari itu tadi penjelasan saya. Alasannya maka dari itu. Iya, jangan dipotong penjelasannya, Bang. Gini, bahwa di dalam Alkitab menulis, karena besar kasih karunia Tuhan, karena besar, maka Dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Dan untuk Yang dikaruniakan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, Bapa itu mengutus firman-Nya turun. Ini yang diutus ini Tuhan atau bukan? Tuhan itu sendiri, firman-Nya yang turun Katanya menjadi tidak manusia. dimuat oleh bumi, Abang. Betul. Bumi ini tidak bisa memuat Tuhan. Kok bisa Betul. Tuhan Setuju. mengutus dirinya masuk ke dalam tubuh manusia? Setuju bahwa terus? ketika pada saat zaman para nabi, Musa melihat Tuhan atau Yesus yang kami kenal itu dengan melihat hanya cahaya atau punggungnya, dan dia tidak bisa melihat karena cahaya yang begitu besar, ya kan? Dia tidak melihat secara nyambung nggak ini Bang Handi? Nah, oleh karena itu perjanjian Menurut lama iman ini- nyambung, Gini, menurut perjanjian akal lama itu digenapi datangnya Yesus Kristus karena kasih karunia Allah yang begitu besar, maka Bang, jangan panjang-panjang, pertanyaannya sederhana, diulang Bang Juma, diulang coba. Iya, pertanyaan saya, besar mana bumi dengan tubuh bayi Yesus? Lebih besar bumi. Tuhan, bumi ini tidak dapat memuat Tuhan. Tapi kenapa tubuh bayi bisa memuat Tuhan? Sementara bayi ini ada di satu butir pasir dibandingkan bumi. Bandingan besarnya. Kenapa bisa? Dia tidak bisa kemudian dimuat oleh alam semesta, tetapi dimuat oleh bayi yang ada di bumi. Kok bisa? Oh, mungkin dirubah pertanyaannya, bro. Apakah ada Tuhan di dalam tubuh bayi? Silakan. karena proses, kalau saya menjelaskan itu Bang Suma dan kawan-kawan tidak akan memahami. Pertanyaan sederhana, apakah ada Tuhan di dalam bayi Yesus? Ada atau tidak? Sungguh dia itu adalah Tuhan. Karena kalau saya jelaskan ya, Bang Andi, proses kelahiran Kristus Yesus itu berbeda dengan manusia. Terputar-putar juga banyak. Nah itu dia. Makanya kan saya bilang. Iya, nggak itu nyambung-nyambung ini Nah, saudara kita. Iya Bang Suma, tapi kan itu proses yang dimana kita harus menjelaskan supaya kita sama-sama memahami, sama-sama bingung. Bukan sama-sama. Anda bingung. aja yang bingung. Tidak. Tadi kan Gini, tidak Tuhan ada tidak membingungkan. alam semesta ini, Bang. Di dalam 2 Tawarik 6:18, Tuhan tidak dapat dimuat oleh langit yang menaungi seluruh langit. Kenapa? Karena alam semesta ini kecil, sementara Tuhan maha besar. Tapi anehnya di Kristen, saking pinginnya mengikuti agama Romawi Yunani yang menyembah dewa Zeus, dewa matahari, dewa matahari nuzul turun ke bumi menjadi separuh manusia. Itu diadopsi oleh Kristen. Theos, dewa, nuzul ke bumi, masuk ke dalam tubuh bayi. Lah, tadi Tuhan katanya nggak bisa dimuat oleh alam semesta. Bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak dapat memuat Tuhan. Karena Tuhan itu maha besar. Kenapa tiba-tiba masuk ke dalam tubuh imut bayi? Kenapa bisa? Konsep dari mana ini? Konsep yang diajarkan para nabi kah? Atau konsep yang diajarkan oleh Romawi, Yunani? Theos bisa menjadi manusia. Theos, ingat Theos? Theos itu dewa. Bukan Akontas. Akontas itu Tuhan, Allah. Oke ya? Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa bisa ada di Kristen Tuhan yang maha besar bisa masuk ke dalam tubuh mungil si bayi Yesus? Ini konsep dari Romawi atau konsep dari Yunani? Atau konsep dari
Yahudi. Itu adalah pemahaman tentang keimanan kekristenan. Nah, begitu dong. Itu penjelasan tentang misalnya Bang Suma mengeluarkan tentang kitab yang dikeluarkan tentang Tawarik yang tadi ya Bang Suma tulis baca tentang hal itu, bahwa Tuhan yang memang yang tadi bahwa tidak bisa memuat apapun di bawah kolong langit ini. Nah, itu adalah penulis bagaimana metafora dalam ungkapan-ungkapan itu yang ditulis oleh para penulis ya, mengungkapkan kehadiran Allah itu, kehadiran Tuhan itu ya. Mereka bisa mengungkapkan dengan cahaya, mereka bisa menerima, melihat, dan cara mereka menulis dengan hal yang berbeda kayak gitu ya. Nah, ketika kita bisa berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan, dia bisa menjadi apapun. Jadi nggak nyambung ya? Gini loh Bang, dia kan bisa apapun yang dia bisa lakukan, turun menjadi manusia. Apa sih tidak bisa dia lakukan? Waduh, Bang, kalau Anda membaca kitab Kejadian, Bang, malaikat Tuhan datang dalam rupa manusia. Bisa dia langsung menjadi manusia dewasa, bisa. Langsung berjenggot, langsung berkumis, langsung bulu hidungnya keluar setengah jengkal, gondrong sampai ke dada. Bisa, malaikat bisa menjelma menjadi manusia dewasa. Malaikat bisa datang kepada Abraham. Kenapa kemudian dewa Anda nusul jadi bayi imut? Untuk apa? Untuk apa jadi bayi? Apa istimewanya Tuhan jadi bayi? Nah, itu adalah proses bagaimana Tuhan. Bukan masalah saya nak tanya proses, saya tanya malaikat datang kepada Abraham dalam bentuk manusia dewasa, buah dadanya berotot, lengannya penuh bulu, berkumis berjenggot, kakinya kekar, badannya kekar. Aku malaikat Tuhan yang datang kepadamu Abraham. Bisa. Terus kenapa Tuhan Anda harus jadi bayi? Ngikut apa? Ngikut apa Tuhan jadi bayi? Ngikut dewa Romawi. Ya. Lahir di palungan. Iya. Jadi itu adalah bentuk dari kasih itu sendiri. Kasih Mas ya. Gini, bentuk dari cinta itu sendiri. Cinta miseng. Iya, cinta kepada manusia. Aduh. Karena gini, tertulis bahwa begitu besar kasih Allah, ya. Maka dia menganugerahkan hambanya yang suci, yang tunggal, manusia untuk jadi tumbal. Nah, dari tadi kan kita bicara bahwa Bang Suma mengatakan bahwa kita tidak bisa, bumi ini tidak bisa menampung Allah. Iya, terus karena kenapa kalau bumi ini tidak bisa memuat Tuhan, kenapa tubuh bayi kok bisa menampung Tuhan? Bentuk dari kasih Tuhan itulah manusia bisa berjumpa dengan Tuhannya, bisa berkomunikasi. Jadi yang berarti bayi ini Tuhan. Dia lahir sebagai manusia karena tadi katanya Tuhan mau berjumpa dengan katanya Tuhan mau berjumpa dengan hambanya, dengan manusia. Makanya di dalam jadi yang dijumpai oleh manusia berupa bayi itu Tuhan. Dia adalah Tuhan itu sendiri, maka proses kalau begitu dia adalah Tuhan itu sendiri, berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Dia menjadi manusia. Ini yang tadi yang buat Ferdinand berdarah-darah. Dia menjadi manusia, Bang Suma. Setelah dia menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Betul? Dia memang turun menjadi manusia. Iya, berarti dia menjadi bukan Tuhan, betul? Tidak begitu, Bang. Loh, Tuhan turun menjadi manusia, berarti dia tidak lagi Tuhan karena dia sudah jadi manusia, betul? Tetapi dagingnya Tuhan Yesus itu bukan dagingnya manusia. Iya, daging Tuhan. Saya tahu. Karena Tuhan Anda menjadi daging. Tuhan Anda menjadi daging. Tidak ada hasil perkawinan di situ sel telur. Apapun itu yang jelas Tuhan Anda menjadi daging. Daging kalau tidak dikasih roh menjadi bangkai. Mending dagingnya dibikin coto Makassar biar otak waras.
Setelah itulah terserah anggapan Bang Suma seperti apa. Tetapi ini saya masuk. Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Betul? Tergenaplah Benar nggak? Gini, tergenaplah apa yang dikatakan oleh Yohanes itu sendiri, bahwa firman itu harus turun menjadi manusia. Iya, berarti Tuhan bukan masalah genap atau ganjil, bukan. Bukan ganjil, bukan genap, bukan perkalian atau apapun itu. Yang saya tanya, berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Betul? Dia turun menjadi manusia itu. Dia tidak berarti dia turun menjadi bukan Tuhan. Iya, karena Allah dia itu maha turun, kuasa. dia berkuasa untuk Maha kuasa. Gini, kalau kita baca secara baik-baik, Satu-satu ya, yang satu-satu ya. dulu. Kalau kita Satu diam, baca Bu. secara baik-baik, sekarang saya tanya Allah kepada Bang Suma. Satu-satu, wis. Jangan tiga baris. Satu-satu. Nah, Si keriting Sekarang dulu, pertanyaan saya sederhana aja loh, teman-teman Kristenku yang kukasih dan kusayangi. Tuhan itu bukan manusia. Saya tanya dulu nih, sebelum Tuhan menjadi manusia, apakah Tuhan adalah manusia? Tuhan, manusia tidak menjadi Tuhan. Tuhan yang turun Saya menjadi. tanya, Tuhan kita abang sebelum menjadi manusia, apakah dia manusia? Kalau kita baca dari Kejadian bahwa Allah menciptakan manusia serupa dengan dia, gambar dia. Tentunya Oke. Gini, Berarti tentunya, bentuk Tuhan sebelum manusia diciptakan itu sudah seperti bentukan manusia gitu. jikalau saya mengatakan iya, karena Berarti raksasa. rupanya manusia adalah rupa Allah itu sendiri. Berarti Tuhan itu manusia raksasa gitu. Bukan. Bahwa mati bija. Gini, Bagaimana kita punya ceritanya Anda pemahaman. mengatakan bukan? Tentunya, gini, kenapa Allah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya dia? Kenapa Coba larinya bayangkan. ke situ lagi ya? Kenapa demikian? Tidak, ini Ya. Anda kan sudah mengatakan, Bang, manusia Tuhan itu serupa dengan manusia, berarti dia adalah manusia raksasa, begitu? Saya tidak mengatakan Iya kan? dia adalah manusia raksasa. Tidak. Berarti ada, dia tidak kan ada saya serupa mengatakan dengan dia manusia. Adalah Saya tanya dulu Gini. kepada Abang, sesuatu yang serupa dengan manusia, apa namanya? gini. Jangan membuat suatu pengertian baru. Bang, Gini. sesuatu Di dalam yang serupa Alkitab, dengan manusia adalah Manusia. serupa adalah mirip, mirip manusia itu seperti Allah itu sendiri. Tentunya Allah itu Sabar pasti- dulu. Yesus Adam dicipta serupa dengan manusia. Berarti sesuatu yang serupa dengan manusia adalah Manusia. manusia. Salah nggak? Salah nggak, Bang? Dari pertanyaan tadi Abang mengatakan bahwa sebelum Allah itu apakah dia manusia? Maka saya Iya. menjawab bahwa di dalam Manusia. Kejadian bahwa Allah menciptakan manusia serupa dengan Serupa dia. dengan? Segambar Berarti dengan dia. manusia serupa Segambar dengan? dia. Oke. Manusia serupa segambar Allah itu dengan? sendiri. Manusia Dengan segambar Allah. dengan berarti Dengan Allah serupa Tuhan. dengan manusia. Dengan manusia. Oke, berarti antara Tuhan dengan manusia sama. Tuhan dan manusia rupanya sama. Oke. Sama rupanya. Berarti Tuhan ketika ingin melihat hal yang ada di belakangnya dia harus menengok. Maka itu Tuhan memiliki perbedaan dengan manusia. Ini masalahnya kalau ditanya jawabannya lain. Berarti Tuhan ketika ingin Lukas melihat 1 yang ayat ada di 8. belakangnya dia harus menengok gitu. Oke, kalau kita melihat dari kehadiran Yesus sebagai manusia. Kenapa lari ke Yesus ya, Bang? Loh, abangku, Tuhan itu kenapa kan- jadi ini kita membahas Adam kan? Anda mengatakan Tuhan serupa dengan Adam. Adam serupa dengan Tuhan. Adam kalau ingin menengok ke belakang, melihat yang ada di belakangnya, dia harus membalikkan kepala. Apakah Tuhan juga demikian? Kenapa itu tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Jawab aja. Kok jadi Iya, tanya ke kenapa saya? dia tidak bisa melakukan hal itu?
Berarti Tuhan kalau tidak nengok tidak mengetahui apa yang ada di belakangnya. Oh, Betul? salah. Lalu? Tuhan itu adalah maha hadir. Nah, Ya. kenapa jadi maha hadir? Loh, Kenapa dia jadi maha hadir. ini Dia maha bukan hadir. jawabannya maha hadir, Bang. Ini masalah melihat Adam. Kalau mau melihat Kalau pertanyaan Bang Suma seperti itu, saya akan mengikuti bahwa apa yang Tuhan lakukan. Anda mengatakan bahwa manusia dipaksa untuk menjadi Tuhan. Maka di bukan dalam manusia kejadian, dipaksa menjadi Tuhan. Anda Ya. sendiri yang mengatakan Tuhan serupa dengan Adam. Adam, Bang, kalau mau mengetahui apa yang ada di belakangnya, dia saya nengok ke mengatakan, belakang, pada mulanya baru dia saya tahu. mengatakan gini, Bang Suma. Pada mulanya saya mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah serupa dengan Allah. Ya. Gambar Serupa Allah itu. kan? Iya, Sudah kan? Kita sudah lewati kan itu? Berarti itu Kita sudah serupa lewati artinya, kan? berarti seperti Sama. Allah kan? Sama. Iya, kan? sama dengan Allah. Nah, sekarang Rupanya Adam kan kita sama, lihat. kan? Adam yang kita lihat, Bang. Adam yang kita lihat. Kan melihat Adam sama dengan melihat Tuhan kan? Iya, betul. Nah, sekarang Adam kalau mau melihat ke belakang, apakah dia bisa tanpa menoleh? Kenapa tidak bisa hal itu terjadi? Loh, abang sendiri yang sama seperti Adam. Kalau abang ada yang panggil dari belakang, abang menoleh. Kenapa menoleh? Kenapa? Untuk apa abang menoleh? Nah, itu kan imajinasinya Bang Suma. Kok jadi imajinasi? Ini apa Iya, ini? ini kan Penghati dari imajinasi mana ini Bang orang-orang Suma. ini dikumpul? Tetapi gini, Orang-orang Bang ini Suma. orang-orang ini di mana dipungut orang kayak begini? Bukan Adam begitu. kenapa balik? Ketika Adam ingin mengetahui apa yang ada di belakangnya, kenapa dia harus nengok ke belakang? Kenapa? Loh, dia menengok ke belakang karena perwujudan Karena? dia sebagai manusia yang punya kelemahan di situ. Tapi berbicara Berarti Tuhan punya kelemahan. gini, berbicara kapasitas sebagai Allah, sebagai Tuhan itu Loh, sendiri. Tadi gini, katanya serupa, gini, serupa dalam arti gini Bang Suma, serupa dalam arti bahwa gambar Apa? Allah seperti manusia itu. Iya, kalau Allah gambarannya itu hadir, seperti manusia, Bang, berarti matanya di depan kan dua. Dia bisa menjadi apapun, Bang. Kok jadi menjadi? Kok larinya ke situ? Istilahnya kan tadi apakah gini, Anda gini, bisa Bang. menjadi apapun? Loh, gini Bang, beda dengan manusia yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Apakah Tetapi Allah Adam bisa menjadi apapun? Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan dia. Nah, makanya kalau dia serupa dan segambar, apakah Adam bisa berubah menjadi apapun? Adam tidak bisa berubah. Kenapa Anda mengatakan dia serupa dengan Tuhan kalau begitu? Gambar Allah ini adalah copy paste. Gambar Allah itu adalah copy paste. Makanya Berarti bentuk manusia wujudnya itu, kan? Berarti Loh. bentuk wujudnya kan? bentuk dari Allah itu. Wujud sama dari seperti Allah. wujudnya Adam. Gambarnya Allah itu yang rupanya Sama seperti Adam. dengan manusia. Sama seperti Adam. Sekarang Adam bisa nggak dia berdiri terus selama setahun nggak duduk? Bisa nggak? Loh, itu kelemahan manusia karena dia adalah hasil dari Adam ciptaan tidak Allah. serupa dengan Tuhan, Bang. Loh, serupa itu bukan berarti dia mengambil gini, Anda mengatakan Adam serupa dan segambar dengan Tuhan. Adam tidak bisa berdiri selama setahun. Jangankan setahun, sehari berdiri Adam kena encok. Apakah Tuhan demikian adanya? Tidak, Bang. Maksudnya coba. Kalau tidak berarti Tuhan tidak serupa dengan Adam. Tidak. Makanya dikatakan abangku, makanya dikatakan di dalam, dengar Yeremia 10 nomor 6, Tuhan tidak serupa dengan Adam. Itu makanya belajar. Jangan salah tafsirkan kitabnya orang. 2 Samuel 7 nomor 22, Engkaulah Tuhan maha besar, Engkau tidak serupa dengan apapun. Berarti Tuhan tidak serupa dengan Adam. Iya. Kenapa Anda ingin menyamakan Tuhan sama seperti Adam? Karena Anda menyembah manusia Yesus. Tidak, di dalam kitab. Loh, tidak apa pula, itu faktanya. Kenapa demikian? Karena Anda mengadopsi ajaran Romawi. Dewa Theos bisa menjelma menjadi manusia, abangku. Beda, Bang. Beda antara. Jerry jangan marah-marah, Jer.
Tidak, saya tidak marah bang. Cuman kan ada kesalahan di sini. Kita dipakai untuk mengikuti pemahamannya Bang Suma. Bukan, Anda sendiri loh. Anda sendiri yang mengatakan loh bahwa Adam serupa dengan Tuhan. Kok jadi saya yang salah, Bang? Ya, kalau penciptaan di dalam kejadian itu manusia diciptakan menyerupai gambar dan rupa Allah. Tuh kan, jelas kan? Anda mengaku kan? Bukan Allah yang menyerupai manusia. Beda, Loh. beda definisinya. Kan tadi abang Memang mengatakan betul. Allah Memang bukan Allah, karena Allah lebih dulu. menyerupai Tuhan, yang diciptakan. Theos lebih dulu daripada Adam. Tapi Theos menciptakan Adam serupa dengan tubuh dia kan? Dengan bentuk dia kan? Betul nggak? Berarti kalau mau melihat Tuhan, lihat Adam. Matanya dua di depan. Matanya dua di depan. Nah, kalau Adam ingin mengetahui yang di belakang harus nengok. Kalau dia, kenapa dia nengok? Karena dia tidak tahu siapa yang di belakang. Kalau dia tidak nengok, berarti Adam tidak maha tahu. Kalau itu penggambaran Tuhan, berarti Tuhan juga tidak maha melihat. Betulkah Tuhan tidak maha melihat? Termasuk ini Gurunda tidak bisa ke kedai, harus berjalan kaki. Masalah fisiknya, fisik manusia itu yang menyerupai Allah. Sedangkan Itu dia, fisik manusia kan yang serupa dengan Allah kan? Iya. Fisik manusia yang menyerupai Tuhan. Adam Tuhan punya nonot. Adam punya nonot. Ya, tanya abang sendiri. Ke abang ada tidak? Kalau berarti Tuhan juga punya. Berarti Tuhan yang di langit. Berarti Tuhan yang di langit juga punya. Tanya abangku. Abang, berarti Tuhan yang di langit juga punya. Seperti itu bang. Enggak, berarti Tuhan yang di langit juga punya nonot. Yang tahu hanyalah Tuhan. Loh, kok jadi tadi katanya serupa dengan Adam, kenapa melempem? Cukup bang, kasihan abang ini. Waduh, parah ini. Bisa bicara sebentar lagi? Gini, ntar dulu, diam dulu. Saya mau nanya kalian Kristen semua ini. Apakah Tuhan Anda punya fisik? Dijawab coba. Punya atau tidak? Tuhan Anda punya fisik? Balas ya anak-anak. Jadi apakah Tuhan Anda punya fisik? Kita sebagai manusia tidak pernah melihat Tuhan secara fisik. Mulai misalnya? Ditanya. Pertanyaan sederhana loh. Apakah Tuhan Anda punya fisik? A, punya, B, tidak? Ini masuk BAP. Jawab. Ini bang. Mulai misalnya? Kadang. Ini pertanyaan jaksa penuntut umum ini. Kalau enggak saya keluarin dari persidangan ini. Dengerin. Hei, pertanyaan dari jaksa penuntut umum. Apakah Tuhan Anda punya fisik? A, punya fisik, B, tidak? Jawab. C, kadang-kadang. Hati-hati. Yo, saya ulang lagi ya. Jangan diganggu dia, biarin. Apakah Tuhan Anda punya fisik? A, punya, B, tidak? Tuhan itu roh. Roh pula. Jawab saja. Apakah Tuhan Anda punya fisik? Saya tidak pernah Bisa saya jawab secara langsung. Ya silakan. Sudah ya. Apakah Tuhan Anda punya fisik? A, punya, B, tidak? Tinggal baca Filipi 2 ayat 8. Astagfirullahaladzim. Dijawab. Filipi 2 ayat 8. Jawabannya. Filipi 2 itu tadi yang membuat Ferdinand muntah darah loh. Kan mengosongkan diri itu mah. Ya udah, itu serupa dengan Adam itu Bang Andi. Jadi serupa dengan Adam itu. Berarti Tuhan Anda yang di langit itu punya nonot. dan dalam keadaannya sebagai manusia. Dia itu apa bang? Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, yang itu kalian dijawab, sangka yang ditanya tidak Anda mati. Tuhan Anda itu manusia fisik atau apa-apa. Secara manusia. Gak apa-apa, biarin. fisik. Sudah yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Secara manusia, manusianya yang mati. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti waktu Yesus disalib, Yesus bukan Tuhan. Hah? Yesus Tuhan. Berarti Tuhan mati. Adalah Tuhan. Mati. Oh, itu Tuhan mati, udah selesai. Diam. Iya. Emang Udah, kenapa kalau cepet mati? kan? Tuhan mati. Berapa hari Tuhan mau mati? Kenapa kalau mati? Berapa hari Tuhan mau mati? Kenapa mau mati?
Nggak apa-apa kan Tuhanmu ini, nggak apa-apa kan? Kan Tuhan itu maha kuasa. Oke, siapa yang membunuh Tuhanmu? Mau kuasa mati. Iya. Parah. Saya tanya lagi sudah yang membunuh Tuhanmu siapa? Tidak ada yang Manusia. Manusia membunuh Tuhan. Manusia Buset. bunuh Tuhan, aduh. Manusia bunuh Tuhan. Iya. Untuk Buset. secara fisik itu Yang dibunuh itu dalam keadaannya sebagai manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu dibunuh. Manusianya yang dibunuh. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan dia. Berarti Jadi Yesus Tuhan mati. Yesus itu jangan dilihat hanya dalam waktu manusia, tapi lihat juga dia setelah dia bangkit naik ke surga. Dari Nggak, surga yang dia dibunuh, berkata, yang dibunuh tentara Romawi ini manusia atau Tuhan sih? manusia dalam keadaannya sebagai manusia. Oh, berarti Yesus waktu disalib dia bukan Tuhan. Tuhan itu kan apa? Kena lagi Keilahiannya. dia. Gue putar-putarin lo di situ loh Jadi ya. itu tidak bisa hilang. Dia boleh dibunuh, tapi Tuhannya itu tidak bisa dibunuh. Berarti waktu Yesus disalib, Yesus bukan Tuhan. Tuhan Berarti Tuhan mati. mati. Emang Iya, kenapa Tuhan kalau mati udah. Selesai sudah Iya. kalau gitu. Tuhan kan maha hadir, Iya, Tuhan mati. maha. dia mati dan terus bangkit kembali. Jika dia ada di bumi ini belum tentu, bukan berarti dia kosong di surga. Ya udah, berarti berapa hari Tuhan mau mati? Hari ketiga bangkit. Siapa yang bangkitkan Tuhanmu? Bapak jangan melawan rambu-rambu kitab suci Bapak ya. Karena Iya. ajaran Yang Bapak itu tidak disalib, tidak siapa dibunuh, tapi yang siapa? diserupakan. Dengerin. Siapa yang membangkitkan Tuhanmu? Dia bangkit sendiri. Bangkit sendiri. Mana Dia datanya menyerahkan bangkit nyawanya sendiri? dengan rela hati. Mana datanya Dari bangkit sendiri? Orang dia dibangkitkan Yang kok. membangkitkannya Allah Bapa. Baca Balik kisah lagi 236. Korintus 8:6. Jadi dua dong. Tuhan membangkitkan Tuhan. Karena kalian tidak memahami tadi istilah dua itu. Kok istilah pula yang Elohim dijadikan dan Adonai. alasan? Namanya dua-dua. Iya, kalian tidak mengenal istilah Elohim dan Adonai. Iya, diputar lagi Bang Juma. Mutar lagi. Putar lagi. 1 Korintus 8:6 Tidak hanya ada sengaja. satu Allah saja dan hanya ada satu Tuhan saja. Makanya perdebatan antara Yesus itu tidak Iya, akan iya. Jangan bawa kalian paham kalian terhadap paham Kristen. Iya, Iya. dia akan tetap berjalan seperti ini, Bang. Kalian memahami Tuhan itu God Setelah dalam kita bahasa mati, Inggris. pasti Kami ada memahami yang Tuhan berikut itu lagi. Lord. Diam dulu Yesus Balik itu lagi. Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan oleh Allah Bapa. Berarti dua. Allah dan Tuhan, Elohim dan Adonai. Balik lagi ke 1 Korintus 8:6. Memang dua, tiga malah roh dan roh Allah atau roh Kristus. Sembahan Anda ada berapa rupanya? Satu, hanya ada satu Allah saja. Di dalamnya ada firman dan roh. Firman itu menjadi daging, yaitu namanya Tuhan Yesus. Roh adalah roh Allah dan roh atau roh Panjang Kristus. banget penjelasannya. Tuhan Anda satu. Sembahan kami Anda satu. Tuhan kami satu. 1 Sembahannya Korintus 8:6. sembahannya berapa? Baca 1 Korintus 8:6. Sembahan Anda ada berapa? Baca 1 Korintus 8:6. Sembahan Anda yang saya tanya loh. Baca 1 Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya ada satu Theos saja, yaitu Bapa. Ya, sudah selesai. Lalu Yesus? Kurios. Nah, sembahan Anda yang mana? Theos dan Kurios. Dua dong. Namanya kan beda. Loh. Wujudnya Theos juga dan beda. Kurios. Wujudnya juga beda. Emangnya? Berarti dua. Tiga malah. Nah, bagus, begitu dong. Ya udah. Jadi apa masalahnya? Kami Tritunggal. Berarti Anda bukan ajaran Yesus. Apa? Itu ajaran Yesus. Mana ada? Yesus sembahannya berapa? Menyembah Allah. Kami menyembah Allah. Yesus sembahannya berapa? Hanya ada satu Allah saja. Nah, terus kenapa Anda sembahannya tiga? Bang, Wahyu 21 ayat 7 baca. Wahyu 21 ayat 7 baca. Parah. Bang Juma, Berdebat itu harus detail. abang, Yesus sembahannya satu, ini sudah detail. Yesus Begini, sembahannya Bang Juma. satu, Bang Juma. Anda sembahannya tiga, udah detail. Saya sih. Bang, Udah. Bang, Ya, abang. iya sayang. Kenapa? Ya,
gini sayangku. Rasul Kenapa? Paulus itu Kenapa Paulus? Rasul Kepalanya Paulus botak. itu sama-sama rasul kita kan, Bang? Rasul abang juga kan? Aduh. Ya. Ya, Apa? Rasul Paulus itu. Kenapa dia? Itu rasul kita sama-sama juga kan? Rasul kita katanya Bang Juma. Mana ada? Paulus itu adalah Dajjal. Dia antikristus. Ya, berarti abang tidak mengenal Rasul Paulus? Saya kenal kalau dia adalah pendusta. Bang Juma. Dia Halo, Bang adalah Juma. penyesat. Karena setahu saya, Bang, mohon dikoreksi ya, Bang. Saya mau plus apa dulu pendapat sebentar. Diam dulu sudah. Katanya Paulus itu adalah rasul kita. Ini harus diluruskan dulu. Diam dulu kau. Oke, maksudnya saya begitu. Siapa tahu Rasul Paulus itu pernah sampai di Mekah sana juga atau tidak? Jadi arti rasul apa sih? Rasul itu artinya apa? Untuk teman-teman mengerti Rasul tidak? Apa artinya rasul? Dalam Al-Quran itu ada Rasul tidak? Enggak, apa artinya rasul? Kasihan. Kok dong. Nggak datang ke rasul. Jadi apa artinya rasul? Kalau menurut Anda Rasul itu apa? Kenapa bertanya kalau kamu tidak tahu? Astaga. Tidak juga. Kan Paulus adalah rasul. Maksudnya apa itu rasul itu? Ya. Apa Kan maksudnya? saya tadi bertanya ke Bang Juma. Ngomongnya sama Bang Zuma. Kalau tidak ya sudah katakan saja tidak. Jadi Jerry nggak ngerti arti. Jadi Jerry nggak ngerti arti rasul ya? Bagaimana, Bang? Jadi Anda nggak ngerti arti rasul? Mengerti, Bang. Apa? Kalau ngerti apa? Kalau menurut Abang? Apa? Karena ketika apa yang saya sampaikan, karena saya sudah dengar debat dari tadi hampir berapa jam. Setiap apa yang kami teman-teman Kristen sampaikan. Waduh, siapa yang ribut Bang Juma nih? kena peringatan. Direpot lagi. Ntar naikin lagi nanti ya. Bro, Selalu disanggah. Bro Resi, Bro Jerry, apa arti rasul? Laten. Apa arti rasul? Jangan melapor-lapor. Atau gini deh, rasul itu bahasa apa sih? Rasul itu bahasa apa? Jangan nangis. Tidak nangis, Bang. Tidak Nangis ada tiap Bang. Bang Handi, kasihan. Jangan ada yang lapor-lapor lah, boy. Tidak ada. Bang Juma di bawah naikin lagi ada nggak? Yang cerdas itu keriting Nggak ada. ya, keriting. Bukan Belum, Bang. cerdasnya. Ini dimantau juga, dipantau di Bang Jumanya di mana? Enggak, ini saya tanya dulu Jer. Kamu tadi mengatakan Paulus itu rasul kita. Apa arti rasul? Saya bilang aja apostel. Kalau Iya, nggak mau jawab rasul, aja, apostel Bang. udah. Apa artinya rasul? Ini oten ini. Utusan rasul. Iya, sekarang pertanyaan kan Apostel saya atau tadi. adia? Iya. Karena kalau saya menjelaskan secara Kristen, Anda akan menolak. Ya nggak apa-apa, jelasin aja Bang. Kan belum Anda jelaskan. Anda belum ngomong, udah bersangka tidak baik. Kita tolak. Coba jelaskan Bang. Atau Abang nggak ngerti, ngomong aja. Aku nggak ngerti, jelasin dong gitu loh. Saya hanya butuh jawaban dari abang mereka. Tidak usah dijelaskan. Abang ini yang ditanya kok butuh jawaban. Apa arti rasul? Rasul kami itu Tadi utusan kok. Kristus. Tadi saya yang tanya tadi kok. Utusan Malah ini Yesus. Bang, jangan sampai kunci dongkrak saya ini melayang nih. Tidak. Silahkan layangkan. Karena memang Emang bisa Bang Handi pecah lah HP-nya. Ya teman-teman di situ hanya bisa seperti itu. Ya gue yang rugi lah. Makanya emang bisa. Rasul itu artinya utusan, Disinilah Bang. letak perbedaannya, Bang. Oke Jerry udah lagi nih aja ya Jerry. Tuhan kamu ada berapa sih? Itu tadi sudah dijawab teman-teman. Itu semua terlalu. Berapa? Itu tadi sudah dijelaskan panjang lebar tadi. Saya nggak dengar tadi Bang, saya nggak dengar. Coba ulang Bang. Jadi apa sih Bang? Kenapa jadi melulu? Abang Jerry kok jadi-jadian sih ah?
Kok itu Jadilah lagi demikian. pertanyaan ulang-ulang ya? Udah jelas dikasih tadi kita kitab lama-lama kita Lama-lama stres. susah menjelaskan. Kalau ada hadis lebes, kalau ada hadis lebes lama-lama kita stres. Lama-lama. Betul. Lama-lama. Ganti lama-lama. Bang Adi jangan gitu lah Bang. Lama-lama stres lo orang ini Bang Adi. Jangan gitu lah Bang Adi. Ayah keriting. Ganti dulu. Nanti dia Lama-lama. aduh. Lama-lama stres. Pak Adi jangan gitu lah Bang Adi. Karena menjelaskan kepada orang bebal Ya sama kan saja. nyimak aja Bang Jerry biar sama ayah keriting, dosi keriting. Bagus kan, pintar orang keriting. Silakan. Sudah diam dulu kau. Aku ngobrol sama Jerry dulu. Ntar dulu kau sudah. Sudahlah kau. Diam dulu lah kau. Dan lanjut. Saya hanya tidak Bang Jerry, Bang Jerry dengarkan dulu abangmu ini ya. Atau kamu yang abang saya. Abang Jerry yang terhormat, yang saya hormati, yang saya cintai tanpa kunci dongkrak. Saya cinta juga. Ya, saya mencintai Anda loh tanpa ada kunci dongkrak. Ya, dengarkan dulu Bang. Seperti yang Yesus ajarkan ke Bang, ini kunci dongkrak berat nih. Saya pegang terus nih. Ya. Karena Bang, Yesus mengajarkan kami untuk apakah bersih. Bang, apakah Tuhan Anda punya fisik, Bang? Bang, apakah Tuhan Anda punya fisik? Bang, Tuhan itu adalah roh. berarti tidak punya fisik ya, Bang? Iya. Oke. Apakah fisiknya Yesus itu adalah Tuhan? Bentuk fisiknya Yesus, bentuk fisik manusia untuk menggenapkan firman yang menulis bahwa Buset dah, Yesus harus kunci dongkrak berkorban melayang nih atas nanti nih. Kenapa banyak kali panjang? Apakah fisiknya Jerry, ini kunci dongkrak saya pegang nih. Apakah Silakan, fisiknya ya? lempar. Janganlah Bang, kan kita berteman Bang. Nah, karena memang wataknya teman-teman seperti itu. Ya tapi kan saya nggak, saya kunci dongkrak pegang doang Bang, untuk berjaga-jaga Bang. Sabar itu dikasih Tuhan. Bercanda Jerry, kok terpanjang. Iya, silahkan. Jer, apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Fisik secara manusia, bentuk tubuh sebagai manusia itu adalah Susahnya dia otenya banyak. Ya nggak apa-apa alasan. biarin. Apakah Tuhan Pak Jerry anaknya Maria? sudah dibuatkan bahwa Yesus lahir ke dunia melalui. Gak apa-apa biarin. Ya. Apapun jawabannya, dengerin aja. Apakah tuannya Pak Jerry adalah anaknya Maria? Maria yang dikandung oleh Roh Kudus. Apakah Maria pernah mengandung Tuhan? Mengandung secara fisiknya. Fisiknya sebagai manusia yang akan mati dan digantung di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudara ini. Oke. Apakah Yesus itu di tiang salib selamat atau tidak? Yesus selamat, yang disalib adalah tubuh Kristus. Siapakah yang mati di tiang salib? Yesus secara fisik manusia. Yesus. Siapakah yang bunuh Yesus? Tidak ada yang membunuh Yesus karena sudah dinubuatkan. Berarti bunuh diri dong kalau nggak ada yang bunuh dia. Tidak ada. Bunuh diri. Yesus mati Bunuh bukan diri. untuk bunuh diri. Tetapi ketika dia berkata, ya Tuhan, ya Allah, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus yang menyerahkan nyawa sendiri. Karena dia adalah Oke, baik. Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada siapa? Allah Bapa. Oke. Terus kemudian berapa hari terus nyawa itu masuk lagi? Nyawa Yesus tidak pernah mati. Nah, waktu jadi mayat kehilangan nyawa. Tubuh sebagai manusia. Iya. Tubuhnya sebagai manusia itu yang mati, gantung Mati. Iya. Untuk menggenapi firman Tuhan bahwa Waktu tubuh manusia ini mati, waktu tubuh manusia ini mati, Tuhan kemana? Tidak usah emosi bang. Jadi saja bang. Siapa yang emosi? Orang kunci dongkrak aku udah simpan kok. Kami orang kunci dongkrak aku udah simpan. Sabar bang. Gimana sih abang ini? Sabar untuk menjawab bang. Ya. Sekarang anak Bunda Maria ada di mana? Maksudnya bang? Anak Bunda Maria sekarang ada di mana? Disitulah letak kesalahan. Di situ letak kesalahannya. Iya, karena memahaminya sebagai ini apalagi namanya
Apa namanya? Penjelasan seperti apa ya? Ya. Aduh. Sebagai manusia, proses ketika Yesus lahir, teman-teman hanya berpikir secara manusianya, secara ilmiah sebagai manusia, bahwa ketika seorang bayi lahir atau seorang mengandung, berarti ada persetubuhan antara laki-laki dan wanita. Disitulah kesalahannya abang-abang ini. Sekarang pertanyaannya, Jerry, ini kunci dongkrak gua ambil lagi nih. Lama-lama kunci dongkrak tadi gua udah simpen, gua ambil lagi nih. Sekarang anak Bunda Maria itu, anak Bunda Maria sekarang ada di mana? Tadi yang saya jelaskan abang tidak mengerti kah? Ada di mana? Oh ya, Yesus digantung di atas salib itu. Apakah anak Bunda Maria sekarang masih ada di salib? Aduh Tuhan Yesus. Iya. Tadi sudah dikatakan bahwa Yesus tubuh manusianya disalibkan di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Yang bangkit pada hari ketiga adalah tubuh manusianya. Sedangkan roh Allah, nyawa Tuhan tidak pernah mati. Iya, sekarang saya nanya. Pertanyaan kok bolak-balik. Anak Bunda Maria sekarang. Abang mengakui saja. Jerry, ini kunci dongkrak nih. Tadi gua udah simpan, gua bilang lagi. Anak Bunda Maria sekarang ada di mana? Tuhan Yesus di dalam kisah para rasul ketika belum terangkat ke surga, apa pesan Tuhan? Sekarang anak Bunda Maria di mana? Jangan sampai hilang nih anak orang nih. Di mana sekarang anaknya Maria? Itulah kesalahan abang. Tadi saya disalahin. Iya, karena abang tidak memahami. Ya saya kan cuma nanya, Bang. Coba kasih pemahaman, Bang. Makanya saya bilang, ketika sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia sudah berpesan, pergilah dan jadikanlah sebuah bangsa muridku. Itu yang dilakukan. Bang Jerry, Yesus sudah terangkat ke surga. Apakah di surga itu masih anaknya Maria itu Yesus? Maria hanya sebagai perantara untuk Yesus lahir secara fisik manusia. Ini kok nggak nyambung ya? Kunci dongkrak nggak mempan, apa bagusnya ya? Dongkraknya aja sekalian kali ya? Iya, Maria itu hanya sebagai perantara untuk melahirkan Yesus secara fisiknya. Yang nanya itu siapa? Itu saya jelaskan pertanyaan abang itu kan. Pertanyaannya apa? Oh, abang kan tadi tanya, sekarang anaknya Maria itu di mana? Makanya saya jawab. Kok abang bolak-balik lagi? Bang Juma udah minum bodrek Bang Juma? Campur masako? Udah Bang Juma? Salahnya di mana? Tadi gerundak keriput ya? Iya keriput tadi. Bang Juma udah masako berapa itu? Ada nggak masako di rumah? Pinjam lo atuh, di sini nggak ada. Masak mungkin. Dongkrak saya hilang, kuncinya tinggal siapa yang nyolong dongkrak saya ya? Tinggal kuncinya doang itu, pegangan yang panjang. Demo Pak Pura Mantri kapan kurundai? Bagaimana? Mungkin teman-teman Kristen lain ada yang mau bantu ini lagi, menjelaskan lagi, karena posisi saya juga sakit ini. Jadi, ya. Karena Sakit ya Bang Andi, pelan-pelan Bang Andi sakit ya. Lalu bagaimana ya? Susah juga. Berarti Sudah saya tanya sudah Yesus itu di surga itu masih anaknya Maria atau bukan sudah tidak ada capeknya. Yesus itu Allah. Enggak. Jadi bukan lagi anak Maria. Baca Wahyu 21 ayat 7. Saya tanya. Baca Wahyu 21 ayat 7. Iya, pertanyaannya Yesus di surga itu masih anaknya Maria atau bukan lagi? Wahyu 21 ayat 7 jawabannya. Apa itu jawabannya? Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Kok jadi nggak nyambung semua ya? Lain ditanya, lain dijawab. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Yesus itu Allah. Saya nggak nanya itu. Pertanyaannya dengerin bahasa Indonesia loh ya. Yesus di surga itu masih anaknya Maria atau bukan lagi? Enggak lagi lah. Oh enggak lagi. Waktu sebagai manusia saja.
Kalau Dia bukan bukan dari lagi, sel sperma pria loh. ya kalau Dia bukan dari begitu, sperma pria loh. iya paham. Kalau bukan lagi Yesus itu anaknya Maria kemana sekarang? Ya selesai sudah, kemanusiaannya sudah ada. Iya, hilang di Selesai mana? sudah tugas Maria. Hilang di Yang ada mana anak lagi, Maria? Yang adalah Hilang- Yesus yang adalah Allah. Kembali Ya, lagi hilang dia di ke mana? ilahinya. Di sorga. Hilang di mana anak Maria? Hilang di mana? Kok hilang? Anda bertanya kok tidak perlu menanyakan sesuatu, nggak perlu. Ya kan katanya anaknya Yesus bukan lagi anak Maria. Berarti anak Maria hilang dong. Kok bisa berkesimpulan begitu? Lah, harus sekarang anak Maria ada di mana? Selesai sudah kemanusiaannya, selesai sudah. Ya, Status kemana? sebagai anak Maria sudah selesai. Iya, di mana sekarang? Setelah dia bangkit naik ke sorga sudah selesai. Yang bangkit ke surga itu anaknya Maria atau bukan? Secara waktu manusia dia anak Maria sudah. Yang Bahkan terangkat Yesus juga bertanya. Yang terangkat ke surga, waktu dia ditanya, yang terangkat ke surga itu anak Maria atau bukan? sudah tidak lagi. Dia berarti sudah memiliki tubuh kemuliaan. Berarti anak Maria hilang di yang kuburan? bisa menembus, bisa menembus buset waktu dah. dan ruang. Berarti anak Maria hilang di Dia kuburan ya? bisa masuk ke rumah tanpa pintu yang tertutup. Bisa berada di tempat seketika mendahului orang. Dia sudah menggunakan tubuh kemuliaannya, bukan manusia biasa lagi setelah bangkit dari kubur. Makanya dia bisa mendului orang-orang yang Maria Magdalena di tempat. Jadi dia sudah maha hadir. Bisa masuk rumah Sebentar dengan pintu Bang. tertutup. Saya mengikuti permintaan netizen di bawah. Saya disuruh diam. Saya diam ya. Sekarang saya diam. Saya mau merokok dulu, Pak. Ya, silakan yang mau bicara. Kenapa jadi begini nih tampilannya nih? Ya. Sudah kan, udah jelas kan? Itu belum kelar. Ya. Masih hilang anaknya. Jadi Yesus bukan lagi anak Maria setelah dia bangkit dari kubur. Sudah menggunakan tubuh kemuliaan. Bisa menembus ruang dan waktu. Bisa masuk ke rumah dengan pintu tertutup. Bisa berada di tempat seketika saja. Baik, gini loh Bang Sudai sama teman-teman Kristen. Yang kamu ocekan dari tadi ini sesuai dengan Bible atau sesuai dengan gereja? Ada di Bible ayatnya. Oh coba carikan saya Bang, bahwa Yesus itu setelah naik begitu begini bukan lagi anak Maria, coba. Karena kita di sini berbagi data Bang, bukan berbagi dogma kita. Ini Gerunda kemana? Bang Zuma Udah kemana? panggil Banyuma dipanggil mungkin ke belakang kali. Jadi Banyuma diam, saya diam. Gitu. Kita ikuti kemauan netizen di bawah. Ini ada ayatnya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu kata terkunci, siapa, Bang, Yesus itu? datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Baik. Itu Pintu kata siapa Bang? tertutup tapi bisa Yesus masuk. Itu kata siapa Bang Sude? Itu balik kata lagi ke siapa? diskusi. Kata Yesus? Kenapa kalian selalu Yohanes? Loh, enggak, saya Yohanes mengikut 20, kamu nih, kan kamu menceritakan ayat 24. sesuatu, jadi saya mau konfirmasi itu kata siapa? Yohanes, kata Yohanes. Oh, katanya Dia- Yohanes. Yohanes 20 ayat 24. Katanya Yohanes. Sampai 26. Sekarang pernah nggak Yesus membaca itu bukunya Yohanes? Itu bukan diskusi Bang kalau begitu. Loh, kenapa Jadi kalau- pasrah? kalau Jangan pasrah gitu- Bang. Saya mau konfirmasi aja nih. Karena cara diskusi Anda itu sudah salah. Bukan, kalau salah Ketika diluruskan, ditunjukkan Bang. Jangan ayat, marah lah, jangan marah. kalian mendiskreditkan penulisnya. Tapi Bukan, kalian kutip saya juga mau itu nanti. konfirmasi Kayak aja. Yohanes 17 Tinggal ayat dijawab 3. iya pernah Bang gitu kan senang, atau tidak pernah Bang? Saya tidak mau menjawab itu karena itu sudah menyalahi aturan diskusi. Oh, kalau tidak mau Iya menjawab itu karena apa Bang ya? Karena sakit Karena atau? pertanyaan Anda salah. Oh salah. Yang tanya yang betul macam Iya. mana? Harus Yesus Karena yang membaca begitu. kalian sudah mendiskreditkan dulu penulisnya. Itu kata siapa? Itu nggak boleh. Anda cukup Oke. percaya atau tidak percaya. Oke, baik Bang. Di sini Bang kita tidak berbagi dogma ya. Saya ulang sekali lagi. Bahwa apapun yang kamu baca di Bible kami tidak sangka. Tetapi Iya, harus udah, itu kamu benar. ingat bahwa ada otoritas lain yang lebih berkompeten di dalam Bible itu sendiri sebagai pelakunnya, yaitu Yesus. Sementara yang kamu baca yang katanya
Maka Yesus berkata nih dalam Matius 15 nomor 8 dan 9. Apa katanya? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya yang menjauh daripadaku. Percumalah mereka beribadah kepadaku sementara yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah ini Anda membuktikan bahwa Anda sedang memperagakan ajaran-ajaran dari manusia, Yohanes. Pertanyaannya, apakah pernah Yesus membacakan ayat itu? Anda sendiri sudah mengutip ayat tadi. Siapa yang nulis itu tadi? Loh, bukan saya yang ngutip, kami yang ngutip. Enggak, itu tulisan siapa tadi yang abang kutip? Oh, yang tadi itu yang saya baca. Tulisannya Matius. Katanya Yesus. Kok bisa abang kutip Matius? Nah, ini bagus ini Bang, kalau tanya begitu. Kenapa ada yang betul, ada yang salah, Al-Hidayah? Kenapa? Nah, itu yang saya Sebab bilang, yang salahnya gini, dengar mainkan Bang, saya logiknya kasih tahu itu. Anda. Gimana? Gini aja. Bang Hidayah, Abang sudah- kalau diskusi sama mereka tidak usah pakai data karena nggak boleh mengutip. Oke, asal ngomong aja kita. Enggak, Teman-teman, bukan begitu Silakan bang. kalau gitu Bang. Giliran Aku udah tahu kalau asal ngomong. dipertanyakan legalitasnya. Lanjut Bang Andi. Ya udah nggak usah mengutip lah, nggak usah mengutip. Iya makanya jangan kalian yang suruh tadi. Ya udah, nggak usah mengutip udah. Ya, jangan pakai Bible udah. Jangan pakai Bible udah. Jadi, Diam, nggak boleh mengutip kan? intinya. Ya. Saya mau tidur. Ya, Dalam tidurlah. Islam disebut Tidurlah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya. Dalam Kristen, dalam Yahudi, baca Mazmur 2 ayat 7. Ya, silakan firman tidur. Tuhan menyatakan, Udah. anakku Silakan tidur. engkau telah kuperanakan pada hari ini. Berarti silakan Allah tidur. Israel bukanlah Allah yang disembah oleh Muslim. Sekarang silakan tidur, cari anaknya Bunda Maria, Anda menghilangkan anak orang. Udah, Silakan itu aja tidur. intinya ya. Jadi Tadi sudah Allah kami itu dijelaskan maha itu kuasa kok. mempunyai anak, sementara di Muslim Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi tidak ada titik temunya. Setuju Bang, karena kalau di Kalian baca Tuhannya itu kan Quran tidak punya anak. Kalau Tuhannya Kristen itu dia poligami Bang. Nah itu bedanya di situ Bang. terserah. Baca Baca ayatnya, Quran Bang. Quran surah 6 ayat 101. Buset. Quran surah 9 ayat Katanya nggak boleh 30. pakai data bang, asal ngomong aja. Kan nggak boleh mengutip. Nah, kalian yang tadi yang suruh menyuruh. Nggak boleh mengutip, Anda ngutip. Begitu dibawa Al-Qurannya, kalian langsung menghindar. Katanya nggak boleh mengutip. Kalian dari tadi sudah mengutip tadi. Ya udah, kita setuju Tuhan nggak boleh punya anak karena Yesus memang nggak punya istri dan nggak punya anak ya. Nggak bisa ngebayangkan kalau Yesus punya anak, punya cucu nanti cucu Tuhan. Gitu ya, betul ya? Itu menurut pendapat kalian. Loh, emang Yesus punya anak? Itu menurut pendapat kalian. Yesus punya istri nggak? Firman Tuhan di dalam Mazmur 2 ayat 7, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Enggak, saya tanya, Yesus punya anak nggak? Enggak ada anak, dia anak Allah. Berarti Tuhanmu nggak punya anak toh? Firman Tuhan menyatakan anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Oh, jadi Tuhanmu Matius punya 3 anak. ayat 17. Jadi Tuhanmu punya Matius anak. 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti Tuhanmu punya anak. Iya. Siapa nama anak Tuhanmu? Yesus. Jadi Yesus itu bapaknya siapa? Allah Bapa. Ibunya? Enggak perlu pakai ibu. Kan dia maha kuasa. Oh, Maria siapa? Tinggal berfirman. Maria siapa? Tinggal berfirman. Loh, kok Yesus nggak punya ibu? Itulah makanya kalian Weh, Yesus nggak punya ibu. Kalian bacalah Quran surah 6 ayat 101. Jadi Yesus nggak punya ibu? Itu secara kemanusiaan. Lo punya ibu atau tidak? Dia bukan dari sel sperma pria. Nggak, Yesus punya ibu nggak? Dia bukan dari sel sperma Saya pria. tanya, Yesus punya ibu nggak? Punya ibu Maria secara manusia. Ya, berarti Tuhanmu Secara punya ibu. Tuhan tidak ada lagi Maria. Berarti Tuhanmu punya ibu. Waktu manusia, iya. Iya. Waktu Sekarang saya setelah tanya. surga, Maria sudah selesai, nggak ada lagi. Ya, sekarang saya tanya, anaknya Maria sekarang ada di mana? Di surga itu bukan anak Maria lagi. Ya, Itu sekarang hilang di mana? Anak Maria hilang di mana? Nggak ada yang hilang. Itu selesai sebagai manusia. Kalau nggak hilang di mana dia sekarang? Selesai sebagai manusia. Ya di mana dia Selesai sekarang sebagai anak Yesus? manusia. Selesai sebagai manusia. Berarti manusianya Yesus hilang. Selesai sebagai manusia. Berarti manusianya Yesus hilang. Selesai sebagai manusia. Berarti hilang. Bang. Sedikit Selesai sebagai Bang manusia. Andi. Oke. Anda mengatakan Yesus ketika naik ke surga selesai jadi manusia. Tapi ketika dijumpai Paulus, kenapa dia ngaku manusia? Siapa? Yesus. Di mana disebut manusia? Kisah para Rasul 22 ayat 7 atau ayat 6. Baca itu. Jangan mengutip Pak D, nggak boleh katanya. Gak apa-apa. Ini harus kutampol ini. Dia mengatakan ketika dia naik ke surga, ya katanya selesai jadi manusia.
Padahal ketika Yesus ditanya, apakah engkau anak Allah? Apa jawab Yesus? Engkau akan melihat anak manusia datang kembali. Katanya selesai jadi manusia. Ya. Anak Matius manusia 16, itu 27 adalah juga sama. alegori, lambang. Alegori. Sonok men. Alegori Baca nih. Daniel 7, 13, 14. Alegori, Bang Sudir, kepepet kenapa Anda selalu alegori. bantah Bibelnya, Bang? Ya kan? Tidak Coba ketika bisa Yesus ini dipahami, alegorinya di mana sekarang? Ketika Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Apa jawab Yesus? Aku manusia dari Nazaret. Dari mana itu kata apa alegori? Yesus ngaku aku manusia dari Nazaret. Kok dibilang alegori? Yo, Yesus bohong itu Pak De, Yesus bohong. Yang bohong Anda atau Yesus? Hah? Yesus bukan manusia. Dari tadi ku biarin ngelantur terus. Iya. Matius 16:27. Apabila coba hari dibaca, penghakiman Bang. tiba, anak manusia akan turun. Coba. Katanya udah selesai jadi manusia. Itu Yesus ngaku manusia. Ketika dijumpai Paulus ngaku manusia. Begini Gimana sih? saja, Bang Sugi. Hilangin anak orang, tanggung jawab lu. Dalam Islam Allah tidak beranak dan tidak peranakan. Ya kemana-mana Selesai, lagi kan? nih. Dalam Nah, Kristen atau Yahudi, Oke. Allah itu Dalam Maha Kuasa Kristen, mempunyai anak. mempunyai anak itu sebagai anak kandung atau anak kias? Pokoknya itu sudah Saya tanya ketetapan di situ Allah. anak alegori atau anak biologis? Loh, tadi kamu dia menerapkan bilang lagi alegori Yahudi. tadi. Kok sekarang bawa alegori? Iman itu. Nggak ada Yahudi iman itu, Bang. Oh, berarti kalau nggak alegori berarti Tuhan mempunyai anak gunung gitu. Coba kamu baca Justru Mazmur itu saya 90. bilang, Mazmur 90 kan tadi Anda mengutip Mazmur tuh. Hari ini engkau Mazmur telah 2 ayat kuperanakan. Iya. Kan hari ini engkau telah kuperanakan. Nah, kalau kata peranakan itu dipahami secara harafiah, maka Tuhanmu juga memperanakan gunung secara harafiah. Di mana itu? Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, diperanakan, dan bumi-bumi diperanakan nih. Berarti Tuhanmu punya anak bumi. Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, berarti Tuhanmu punya anak. yang Bumi. memahami harafiah siapa? Lah, makanya saya tanya. Itu di situ Justru makanya saya bilang, coba Pak Sugi baca Quran surah 6. Makanya kalau di Islam itu Tuhan itu tidak punya anak secara biologis. Nah, sekarang Anda membawa Mazmur, Anda katakan itu anak biologis. Siapa yang bilang biologis? Makanya saya tanya, itu anak alegori atau anak biologis? Jawab. Justru itu bacalah penjelasannya di Quran surah 6 ayat 101. Anak angkat. Sama Quran surah Saya 9 ayat 30. Ini nggak usah bawa Quran dulu. Saya tanya berdasarkan Bible, itu anak alegoris atau anak kandung? Coba dijawab dulu itu. Coba dijawab dulu. Alegoris. Alegoris. Yesus anak alegoris. Makanya saya bilang. Bentar. Coba Saya kita tanya. baca. Yesus anak alegoris bukan? Alegoris. Maksudnya. Alegoris, oke. Orang yang berasal Kalau dari Allah. Yesus, bentar. Kalau Yesus anak alegoris, maka lebih hebat lagi Adam. Karena Adam itu anak kandung. Anak kandung Allah dia. Justru itu yang mau saya kejar. Itu yang mau saya kejar. Sekarang Pak Sugi baca Quran surah 9 ayat 30. Nggak usah ke Quran dulu. Loh, itu ada kaitannya. Baca dulu. Oke, saya turuti deh. Quran berapa? Udah nggak usah lah Pak deh, melebar. Nggak apa-apa Bang Adi, nggak apa-apa. Quran berapa? Udah tidur dia. Udah tidur dia. Walah. Ini ada dua lagi nih. Ini si Ayu belum ngomong loh dari tadi nih. Ayah ini. Kenapa diturunin host? Bukan, dia sendiri yang turun. Dia sendiri. Masa gitu. Tadi kan dia bilang mau tidur. Disapa itu Kak Isti yang baru naik tuh, Ayah itu. Udah pernah ngomong dari tadi. Ngomong itu ayah kritik, Bang Aldi aja gak denger. Tadi kan diskusi sama Bang Andi. Oh, tadi ini kan gini loh ya. Ini datanya gini. Kenapa harus di nyatanya begini loh ya. Tadi udah dijelaskan Pak Desugi itu bahwa Yesus itu dibangkitkan.
Setelah dia bangkit, dia menjadi manusia lagi, hidup dia. Dikira hantu, orang melihat dia, bersoal jawab dia. Minta ikan goreng, dia makan dia, masih manusia dia. Setelah aktivitas 40 hari di bumi, terangkat Lea ke surga. Banyak orang melihat, wih anak Maria terangkat ke surga. Kenapa sampai di surga bukan lagi anak Maria? Terima kasih. Iya gitu loh. Jadi dengar orang lagi ngomong, kenapa sampai di surga bukan lagi anak Maria? Kemana? Kenapa lu hilangin anak orang? Bener lu. Aduh. Ini kok Kristen ini kok suka hilangin anak orang gitu loh. Tidak. Kenapa abang di atas itu diturun ini tidak bagus, ini saya tidak suka seperti itu. Udah selesai dia meninggalkan temannya. Kita di sini. Kenapa bang? Udah bang aja sama saya, ayo apa yang mau dibahas, ayo. Ayo. Gak usah ngerumat kemana-mana. Tidak. Oh ya udah nggak berani. Kasihan. Itu tidak menghargai. Atau sama Bunda Rahma mungkin. Salah. Kok nggak menghargai gimana sih bang? Saya mengutip ayat ketika mereka mau menipu. Saya tampol pakai bentar Bu Rama bentar. Ketika dia tadi mau menipu, saya tampol pakai ayat. Apa tipuan dia? Dia mengatakan ketika Yesus naik ke surga selesai jadi manusia. Tapi faktanya ketika dijumpai Paulus, apa kata Yesus? Aku manusia dari Nazaret. Berarti dia telah melakukan penipuan. Kemudian dia tadi mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak secara harafiah. Saya tampol pakai Mazmur 91 ayat 2. Ternyata bumi juga diperanakkan. Hah? Gimana coba? Ini ada Bible berjalan di sini, hati-hati kalau ngomong. Makasih untuk teman-teman semua. Mungkin nanti ada waktu kita lanjut. Oke, Pak Heri, Pak Jerry. Oke. Silakan. Ya, kalau mau turun. Banyak, karena teman kami itu kalau tidak dihargai seperti itu saya tidak suka. Tapi Pak Jerry maafkan saya Pak Jerry ya, saya kenapa diputusin? Pak Jerry maafkan saya, kunci dongkrak saya hilang. Iya, silahkan. Jadi Karena memang temannya diturunin. Sinilah, iya saya kurang hati dengan teman-teman semua termasuk host. Kurang hati dia. Iya. Sama Itu aja, teman sama saya kami aja itu bang. masih sementara berbicara, masih sementara diskusi. Kok pakai seperti itu? Tidak fair, tidak bagus. Ya tapi jangan dipendam perasaannya bang, jangan dipendam jauh-jauh. Tidak juga. Cukup di sini Kau aja. kelamban, kau kenapa netizen? Udah, kayak gitu aja dipermasalahkan, dibesar-besarin. Sekarang lo aja yang maju lo hadapi saya. Tidak seperti Kelamban itu. sakit. Ya udah turun. Kalau nggak mau berdiskusi turun biar diganti yang lain. Udahlah Silakan, bang, Pak. Turun Pak. udahlah bang, Ya, udahlah bang. turun biar diganti yang lain Pak. Semua bang semua. Udahlah bang. Perasaan insan sama bang, perasaan insan sama bang. Makasih banyak semua. Udah. Dia nggak Ya, mau diskusi. sama-sama, Bang. Ganti aja ganti. Apabila Biar ada, Pak. apabila tidak ada kata yang salah, nggak usah dimaafkan ya bang. Allah. Dia tadi ngantuk, jadi turun sendiri, mungkin nggak sadar ketiduran tuh, ngantuk dia. Macam mana lah Kristen cari makan kalau begini udah terkumpul di sini. Tuh, tinggal saya Ayah ini. keriting. Ini bagus dia nih, lumayan lah ada pemikirannya, cuma tetap ya Kak Isti, ada Kristen Silakan minta Pak, Kak Isti, biar aku turun dulu. Pak Keriting silakan. Wih, penghuni. Penghuni surga. Silakan. Iya. Penghuni, selamat malam penghuni Itu atas. keriting aja tolol. Bos, Kenapa datang-datang buset ke dah. Kenapa langsung begitu bang? Keluarganya Paulus itu. Ya karena Ayah keriting. Yesus itu suka mengumpat, makanya pengikutnya pengumpat semua. Iya, coba lihat di Yeremia 4:22 itu. Oh, betul itu. Ayah Keriting silakan. Kasih Bang Klasik. Keriting. Kalau ada orang yang mengeluarkan kata kasar, ya itulah. Silakan ayah keriting. Mudah-mudahan tidak keriting bang. Ahi Klasik Game. Apa yang mau di Itu tadi loh bang, ayah keriting itu. Saya kasih topik. Itu anaknya Maria itu hilang katanya. Kenapa bang hilang anak Maria? Izin sedikit Bang Handi, izin sedikit Daeng Gurunda. Izin satu menit. Nah, menurut ayah Keriting yang mati itu manusia atau Tuhan? Bang. yang mati itu manusia tuh? Disalib tuh. Siapa Bang?
Bang. Kalau berbicara secara perspektif, ini panjang lagi nanti bicara. Kalau Ringkas-ringkas saja. Siapa? Manusia yang mati atau dagingnya, Tuhan? manusianya yang mati. Rohnya. Berarti bukan Tuhan yang nebus dosamu kan? Manusia. Iya, harus ada sacrifice, ada darah yang harus tertumpah. Iya, berarti darah ini di tubuh ini adalah manusia. Manusia yang punya darah. Kalau Tuhan nggak punya darah tuh, jadi yang menebus dosamu itu manusia. Nah, kalau Yesus ini manusia nebus dosamu, tentu sudah terjalar dosa waris Adam. Karena di Roma 16 ayat 19 tuh kata Paulus, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi batal penebusan dosamu. Kalau manusia yang harus mati itu. Oke? Ya itu kan menurut pemikiran. Loh, yang mati Penafsiran kan dari manusia. Manusia kan yang mati, yang menebus dosa itu dengan kucuran darahnya. Yang berdarah itu daging. Berarti betul lah manusia yang mati itu. Nah, kalau manusia mati, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, nggak bisa lagi nebus dosa. Nggak bisa. Gagal, batal penebusan. Oke? Berarti Kritik? tujuan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk mengajak kembali orang-orang Yahudi kembali kepada ajaran Taurat yang benar, Bang. Itu dia. Tidak ada Yesus mengajarkan aku datang untuk menebus dosa, itu enggak ada. Coba Anda carikan di mana ayatnya. Yesus mengajarkan bahwa syarat masuk surga itu dengan cara dia mati di salib. Di mana ayatnya? Bahkan ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, Anda buka di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 20. Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Bentar, Bendara Macang di Selayah, nanti saya lupa. Nah, Yesus di sini juga menegaskan bahwa dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia baik. Tapi justru Yesus mengatakan tidak ada satupun yang baik kecuali hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, percaya aku disalib. Begitu? Oh tidak. Apa yang dikatakan Yesus? Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Bukan mengatakan kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, percayalah aku disalib. Oh enggak, itu ajaran Paulus dalam Roma 10 ayat 9. Jika kamu percaya dengan hatimu dan Yesus itu adalah Tuhan mati dan bangkit dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Itu ajaran Paulus, tapi Yesus tidak. Ternyata kata Yesus, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dijawab oleh orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan semuanya, Yesus. Apa kata Yesus? Oh, kalau begitu kurang satu lagi. Percaya aku disalib, boleh, gitu. Enggak. Apa kata Yesus? Kurang satu lagi. Jual semua harta yang kau miliki, lalu kau bagi-bagikan kepada orang-orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Karena orang kaya itu sangat sayang hartanya, dia pergi dengan sedih. Lalu apa kata Yesus? Lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi Yesus tidak pernah menawarkan penyalipan, tidak pernah menawarkan penebusan dosa. Yang ditawarkan Yesus adalah jalankan segala perintah Tuhan. Di dalam Matius 23 ayat 2 dan seterusnya, Yesus berpesan, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Ikuti segala yang dia ajarkan. Tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan. Karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Nah, kedatangan Yesus itu untuk mengembalikan orang-orang Farisi yang sifatnya munafik, hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Yesus ingin mengajak mereka kembali, jangan hidup munafik, jangan hidup fasik. Jalankan hukum Taurat. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 19. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk surga. Nggak bisa, nggak bisa.
Apa kata Paulus? Yesus disalib untuk menghapus hukum Taurat dan segala ketetapannya. Efesus 2 ayat 15. Timpang, Bang. Timpang antara ajaran Paulus dan ajaran Yesus, timpang. Silakan komentari. Ya, baik. Ustaz Luki percaya Injil Yohanes, Lukas, Markus, Matius? Di sini bukan masalah percaya atau tidak percaya, Bang. Di sini saya menggunakan dalil yang Anda percayai. Bukan masalah saya percaya atau tidak. Justru Baik. saya tanya, kamu percaya tidak dengan dalil yang saya bacakan? Gini maksud saya gini, Bang. Ustadz, saya yakin bahwa Ustadz dalam pembicaraan dari tadi, dari Bang Zuma dan lain sebagainya, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Anda mengatakan mereka adalah wartawan. Ya, benar ya? Ya. Tetapi, ya mereka adalah wartawan. Tetapi, yang saya melihat bahwa ada sebagian dagingnya yang kamu pakai, ada tulangnya yang kamu tidak pakai. Gini, Bang. Kenapa Ini saya tidak Oke, saya jawab, Bang. Enggak usah berpanjang-panjang. Kenapa saya tidak mau pakai Quran untuk Anda? Karena saya mengikuti apa yang bentar sedikit. Saya nggak mau bahas Quran. Oke, saya kasih ini, saya jawab, jangan disela dulu. Kenapa saya menggunakan Bible untuk Anda? Karena menurut Yesus di dalam Matius 7 ayat 6, jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Karena hanya diinjak-injak saja dan berbalik untuk mengoyakmu. Jadi saya memakai yang kamu percayai. Tidak mungkin pakai kitab yang saya percayai, Bang. Kecuali kalau Anda tidak percaya lagi dengan Bible, saya nggak pakai Bible. Gitu, Bang. Jadi jangan dipermasalahkan keimanan saya, apa percaya Bible atau tidak. Saya menggunakan Bible untuk Anda. Begitu loh. Maksud saya gini, bukan berarti saya memaksa untuk Ustadz Luki untuk percaya Bible. Tetapi diskusi, Ustadz Luki itu berusaha untuk memberikan suatu pengertian supaya saya yang orang Kristen itu bisa memahami Bible saya. Maka dari itu, semua dalil-dalil yang dipakai oleh Ustadz Luki itu mengambil dari penulis Injil Lukas, Markus, Matius, dan Yohanes. Emang ada yang salah tadi, Bang? Yang saya ambil itu ada yang salah? Tidak ada salah. Nah iya, kalau tidak ada yang salah jangan dipermasalahkan. Sekarang yang ingin saya tunjukkan, Bang, antara apa yang diajarkan Yesus dan diajarkan Paulus itu beda. Jadi jangan lari dari konteks, Bang. Saya tidak lari ke Paulus dulu. Memang Paulus itu menjadi suatu bahan yang sangat highlight buat sahabat-sahabat pria Muslim, itu memang sangat menjengkelkan. Tidak apa-apa. Tetapi saya mau lari ke Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Yang tadinya dibilang itu adalah wartawan. Hanya penulis mengambil research-nya di mana, data-data dari mana. Bang, kalau kita mau membahas tentang penulis, Bang, saya justru mengatakan itu tidak ditulis oleh Lukas, tidak ditulis oleh Yohanes, tidak ditulis oleh Matius, tidak ditulis oleh Markus. Ya, kalau nah, sekarang bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah konsep ketuhanan Kristen dengan apa yang diajarkan Yesus. Gitu loh. Konsep itu saja. Anda mau bahas tentang kritik kitab atau mau membahas tentang ketuhanan? Tolong dibedakan. Kalau membahas tentang kritik kitab, biasa kita masuk ke kritik kitab, Bang. Iya. Konsep ketuhanan kekristenan itu final. Bahwa kita mengakui hanya satu Tuhan. Tidak ada lain daripada itu. Yang kami kenal, Tuhan yang kami kenal, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Yang dinyatakan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus itu. Itu yang kami kenal. Tetapi hakikat dari Tuhan, keutuhan dari Tuhan, dari mana saja manusia siapa saja, akan mengakui bahwa hanya satu Tuhan di dalam. Bentar. Mbak blokir permanen, coba yang menyuruh saya diam diblokir aja. Tolong diblokir, orang yang menyuruh debater diam diblokir.
Itu nggak menghargai orang Iya. namanya. Mana Pak De? Belum Siapa tentu Pak De? kalau dia naik di sini bisa bicara. Ya, Siapa Pak De? tolong diblokir saja yang merendahkan debater di atas, baik Bunda Rama, Bang Ya, Andi, saya. nama akunnya apa Pak De? Blokir. Itu Ya, penghuni surga. perhatikan dong perhatikan di bawah. Iya. Terusin Pak De, saya yang urus. Itu Penghuni sangat surga itu mengganggu ya. Oten, Pak De. Oh, udah nggak apa-apa, diblokir aja dulu. Mau Udah, konten, Pak. mau Islam, blokir kalau merendahkan para debater di atas. Nggak peduli. Udah Pak De, udah. Ya. Jadi gini, Bang. Anda mengatakan bahwa konsep kepercayaan Kristen itu Tuhannya satu. Itu hanya teori. Tapi prakteknya Tuhannya 3. Kita lihat di dalam Matius 3 ayat 16-17. Ketika Yesus dibaptis, di atasnya ada burung merpati, dari surga teriak-teriak, dialah anakku yang sulung, kepadanya aku berkenan. Dalam satu tempat, di 3 tempat yang berbeda, ada 3 wujud yang berbeda. Ini tidak mungkin satu, Bang. Bapak digambarkan seperti manusia tua renta duduk di atas kursi roda. Daniel 7 ayat 9. Saya tidak pernah bicara nggak pakai data. Ya, saya bicara pakai data. Bapa di surga digambarkan seperti manula, duduk di atas kursi roda. Daniel 7 ayat 9. Roh Kudus digambarkan seperti bintang film, seperti burung merpati. Yesus digambarkan seperti bintang film, bermata biru, rambut pirang, ganteng. Pertanyaan saya, ketika Anda menyebut Yesus, apakah otak Anda membayangkan burung merpati? Atau membayangkan lelaki tua yang duduk di atas kursi roda? Ketika Anda menyebut Roh Kudus, apakah otak Anda membayangkan Yesus dan Bapa? Ketika Anda menyebut Bapa, apakah otak Anda membayangkan Yesus dan burung merpati? Sehebat apapun otak Anda, Bang, tidak akan bisa menyatukan 3 wujud yang berbeda menjadi satu wujud. Nggak bisa, sekelas Einstein sekalipun tidak bisa membayangkan 3 wujud yang berbeda menjadi satu wujud. Kalau 3 wujud tidak bisa dibayangkan dalam dalam wujud yang sama, itu 3 wujud yang berbeda-beda. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ini 3 Tuhan, bukan satu Tuhan. Karena dalam konsep dalam prinsip Trinitas, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh, Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya adalah Tuhan. Sama kalau kita ibaratkan Sugiono Sugiono bukan Bang Handi, Bang Handi bukan Bang Al-Hidayah, Bang Al-Hidayah bukan Sugi Kristologi. Tapi ketiganya manusia. Coba kita tanya, ada berapa manusia? Ada berapa manusia, Bang Al-Hidayah? 3 manusia. Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, ada berapa Tuhan? 3 lah. 3 Tuhan. Kenapa dikatakan satu Tuhan? Ayo. Karena ingin menuhankan itu. Silakan, Bang. Kalau kita melihat, Saya jawab. Kalau mati 1 ada 2 kan? Masih ada 2 kalau mati 1. kalau kita melihat dalam konsep ketuhanan, kekristenan tentang Tritunggal, itu kita bisa lihat, kita bisa baca di dalam Kejadian 1, 26 sampai 27. Ya, kalau kita lihat ya, Tritunggal itu ada tidak? Kalau kita melihat di dalam Kejadian 1, bahwa Allah, ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang di atas permukaan air. Di situ ada Roh Allah yang tercatat di situ, bahwa itu adalah perwujudan dari Roh. Bang, fokus ke Yesus dibaptis, Bang. Itu datanya, Bang. Itu yang dibahas. Ya. Fokus di sana, Bang. Karena kita akan larinya ke situ juga, bahwa merpati yang diungkapkan oleh Ustadz Tuki itu adalah simbol. Bukan berarti merpati itu dianggap sebagai satu wadah yang berbeda atau satu representatif memiliki perwujudan nilai value dari Tuhan itu sendiri.
Bukan, itu adalah simbol ya bahwa manusia bisa melihat ada suatu keagungan yang turun. Maka ada disertai suara Bapa yang menyatakan, yang didengarkan bahwa inilah anakku yang kamu harus dengar. Nah, itu ada suara dari Bapa yang turun melalui merpati yang turun di atas pundaknya Yesus. Itu adalah bagian dari tanda atau simbol yang mengkonfirmasi bahwa ada Roh yang kudus itulah yang turun, yang kita bisa melihat secara fisik. Maka di sini firman itu turun menjadi manusia. Ada Bapa yang bersuara, ada Yesus yang turun, firman itu turun menjadi manusia, dan kejadian Roh Allah itu melayang-layang. Dan sudah ada terkonfirmasi di sana. Jadi saya pikir bahwa kalau Tuhannya orang Kristen itu bukan 3 tetapi 1. Dari penyebutan dari Roh Kudus itu, dari putra atau manusianya turun menjadi manusia dan Bapa itu, mereka adalah 1. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa mereka 3, itu enggak. Pribadi mereka yang kita kenal itu berbeda. Tetapi mereka memiliki satu hak. Oke, ditanggapi dulu Pak D, tanggapi. Oke. Anda mengutip kitab Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat 26 dan seterusnya. Kalau memang di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada Trinitas, kenapa Musa nggak nyembah Trinitas? Apakah Anda lebih pinter, orang Kristen lebih pinter daripada Musa? Sementara Musa adalah sang penerima kitab. Tapi Musa tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu Trinitas. Kalau kita baca di dalam Ulangan 6 ayat 4, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, tunggal. Demikian juga Yesus. Yesus juga nggak pernah mengajarkan Trinitas. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya. Satu-satunya itu bukan komunitas, bukan unity. Satu-satunya itu tunggal, Pak. Anda satu-satunya Kristen di sini. Berarti nggak ada orang Kristen lain di sini. Tunggal dia. Bukan unity, bukan persatuan. Yesus mengatakan engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus. Itu satu. Yang kedua, Roh Kudus itu tidak pernah diajarkan. Baik oleh Yesus, baik oleh Yohanes. Sehingga orang-orang yang ditemui Paulus di Efesus, Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Apa jawab para murid? Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Aneh enggak? Kalau memang Roh Kudus ini termasuk unsur dari Trinitas, kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Kisah Para Rasul 19 ayat 2, Anda baca di situ. Artinya, Yesus, Yohanes tidak pernah mengajarkan tentang ketuhanan Trinitas. Paulus juga tidak pernah mengajarkan ketuhanan Trinitas. Apa buktinya? 1 Korintus 8 ayat 6, ayat 5 ayat 6. Meskipun kita tahu banyak ilah, baik di bumi maupun di sorga, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan, satu ilah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi Yesus pun nggak ngajarkan Trinitas. Trinitas itu ada nanti setelah Konsili Kalgedon tahun 381 Masehi. Konsili Nisea belum, masih dualitas dia. Masih mempermasalahkan antara Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan. Itu yang dibahas di Konsili Nisea. Nah, Konsili Kalgedon barulah Roh Kudus itu dimasukkan ke situ. Ya, jadi gagal total. Nggak ada Trinitas di dalam Bible, nggak ada. Dari
Perjanjian Lama dan sebagainya. Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu Tuhan sedang berbicara kepada para malaikat. Seperti contoh kalau kita lihat di dalam Mazmur 82 ya, ayat 6. Kita baca dari ayat 1. Itu Tuhan berdiri di sidang ilahi. Sidang Elohim. Jadi Elohim itu tidak melulu Tuhan. Nah itu tadi kawan tadi itu salah. Elohim itu maknanya sang pencipta. Salah. Karena malaikat bisa disebut Elohim. Musa di dalam Keluaran 7 ayat 1 juga Elohim. Gitu loh. Ya salah itu. Jadi di situ konteksnya Tuhan sedang berbicara kepada para malaikat. Makanya Paulus mengatakan meskipun banyak Elohim, baik di bumi maupun di surga, tapi bagi kita hanya satu Elohim saja. Siapa dia? Malaikat, masuk makhluk surgawi, Pak. Begitu, makasih. Lanjut. Bagaimana Bang, Ayah Keriting? Ada yang masuk sedikit di pikiran kita Bang? Itu menurut pendapat Ustadz. Jadi begini. Menurut pendapat saya itu yang tertulis Pak, bukan pendapat saya Pak. Tapi ini digeser terus. Jadi artinya pemikiran-pemikiran ini yang perlu diisi dengan pemahaman yang baru lagi. Supaya Bang Ustadz juga harus memahami. Oh ya ternyata ada hal-hal yang menarik di sini juga gitu. Jangan merasa bahwa ini adalah kebenaran yang absolut yang saya pikirkan, yang saya baca, saya tafsirkan dengan cara saya sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat secara komprehensif ya, bahwa Alkitab itu nggak bisa dibaca hanya mengambil 1-2 kata, 1 ayat dan lain sebagainya, kita memberikan penegasan bahwa ini adalah benar, tidak. Tetapi kita baca secara keseluruhan, kayak gitu ya. Oke lah, lepas dari itu. Kita kembali tentang Roh Kudus itu. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak diutus oleh Yesus Kristus. Dia tidak pernah membicarakan tentang Roh Kudus itu. Nah, itu ada satu kekeliruan. Bahkan Anda salah Pak, Anda salah. Saya tidak mengatakan Roh Kudus tidak diutus oleh Yesus. Saya nggak mengatakan itu. Ya. Tadi para murid yang ditemui Paulus di Efesus ditanya oleh Paulus, apakah kamu sudah mengenal Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jawab para murid, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Itu yang dikatakan para murid. Coba Anda baca dulu itu. Kisah Para Rasul 19 ayat 2 dibaca. Jadi biar nggak berasumsi liar. Nah, menafsir, Pak, yang tidak boleh itu pakai asumsi sendiri. Saya lihat Anda menafsir pakai asumsi sendiri. Sementara saya tidak menafsir pakai asumsi. Saya menafsir ayat pakai ayat. Itu yang betul. Karena di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Makanya saya nggak pakai pengertian sendiri. Saya tafsir ayat pakai ayat. Begitu Pak, yang betul Pak. Tadi jawaban-jawaban itu Anda bertanya, Pak Ustadz bertanya tentang hal-hal yang berkait tentang Roh Kudus. Itu saya sudah membahas tadi, bahwa itu semua ada ayatnya. Dari kita ngambil tentang kejadian, lalu kalau kita bisa masuk di dalam Pemazmuran, ada Mazmur 104 ayat 30, itu berbicara tentang apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Di situ ada roh. Ada roh. Roh ini siapa? Berbicara tentang Tuhan. Berarti ada suatu kekudusan. Benar ya Pak Ustadz? Roh di situ ciptaan Tuhan, Pak. Ya, bukan benar, Tuhan. Baik-baik. Roh gini ya. Apabila ayat 30 Mazmur, apabila engkau mengirim rohmu, rohmu ini siapa? Wakil Tuhan, utusan Ya, Tuhan. Enggak, rohmu ini siapa? Rohnya siapa? Roh utusan Tuhan, Pak, kan sudah saya jawab itu. Enggak, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rohmu itu artinya apa?
bicara tentang rohmu. artinya apa? Kepemilikan. Itu kan Daud berbicara kepada Tuhan kan. Iya, Maksudnya roh. Tuhan akan mengirim rohnya. Nah, roh berarti rohnya itu siapa? Siapa itu? Roh Tuhan. Rohnya di situ ya wakilnya Tuhan. Kalau aduh Ustaz. Gimana sih? Ini yang saya tidak bisa melanjutkan diskusi. Karena orang Yahudi, gini. Pak, dengar. Orang Yahudi tidak pernah punya paham bahwa Tuhan dia berwujud roh. Nggak ada. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2, mereka menafsirkan itu angin. Roh Tuhan itu angin di situ. Itu tidak diartikan roh Tuhan adalah Tuhan yang melayang-layang di atas permukaan air. Enggak. Yahudi itu tidak punya paham seperti itu. Nah, Yesus mengatakan di dalam bentar ya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 24 ya kalau tidak salah. Allah itu roh. Ini nggak bisa kita pahami secara harafiah. Kenapa? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 25, semuanya ini aku katakan kepadamu dalam bentuk perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti, aku akan berkata kepadamu secara terus terang memberitakan tentang Bapa. Berarti ketika Yesus kedatangannya yang pertama kali ke dunia, menceritakan tentang Bapa, itu masih dalam bentuk kiasan. Apa maksudnya ketika Yesus berkata Allah itu roh? Maksud Yesus Allah itu tidak nampak, Allah itu gaib. Makanya di dalam Yohanes 5 ayat 37, dia yang mengutus aku, rupanya tidak pernah kamu lihat, suaranya tidak pernah kamu dengar. Artinya apa? Tuhan itu gaib. Gaib itu dikiaskan kepada roh. Bukan berarti Tuhan itu wujudnya roh. Tetapi kalau Anda tetap memaksa Tuhan itu roh dipahami secara harafiah, seharusnya Anda juga mengatakan Tuhan itu gunung batu. Karena ada ayat yang mengatakan Allah itu gunung batu, Allah itu api yang membakar. Apakah Anda mau pilah-pilah? Oh, yang ini kias, yang ini harafiah, begitu? Nggak bisa, karena frasenya sama. Allah itu gunung batu, Allah itu api yang membakar, Allah itu roh. Ini semuanya kalau mau dipahami secara harafiah, harafiah semua. Kalau dikiaskan, kiaskan semua.